Ayu Larasati duduk dengan sangat tenang di dalam ruang pertemuan lantai 50, sebuah gedung pencakar langit Jakarta. Sementara pena emas di tangannya bergerak dengan anggun untuk membubuhkan tanda tangan terakhir pada dokumen perjanjian investasi. Senilai 450 juta dolar Amerika Serikat. Di hadapannya, jajaran direktur eksekutif dari perusahaan multinasional memberikan tepuk tangan meriah karena kesepakatan raksasa ini akan mengubah peta ekonomi kawasan Asia Tenggara dalam waktu singkat. Meskipun baru saja meraih pencapaian luar biasa yang diimpikan banyak orang, wajah Ayu tetap terlihat sangat tenang dan rendah hati, tanpa sedikit pun rasa sombong yang berlebihan di depan para koleganya yang sangat menghormati kecerdasannya. Setelah pertemuan yang sangat melelahkan itu berakhir dengan kesuksesan besar, Ayu memutuskan untuk segera pulang ke rumah keluarga Wijaya dengan menggunakan taksi daring biasa demi menjaga penyamarannya sebagai istri rumah tangga yang sederhana. Dia ingin memberikan kejutan kepada suaminya, Andika Wijaya, tentang keberhasilan ini, karena dia berharap berita ini bisa membantu menyelamatkan perusahaan keluarga suaminya yang dikabarkan sedang berada di ambang kebangkrutan total. Ayu tidak pernah menyangka bahwa niat tulusnya untuk membantu justru akan disambut dengan badai kemarahan dan penghinaan yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai keluarga sendiri di dalam rumah yang besar tersebut. Begitu, Ayu melangkahkan kakinya melewati pintu jati besar kediaman Wijaya. Suasana dingin dan tegang langsung menyambut kehadirannya yang dianggap tidak berarti oleh penghuni rumah mewah yang penuh dengan kepalsuan itu. Ratna Wijaya, ibu mertuanya, sedang berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang memerah karena amarah yang meluap-luap sementara tangannya memegang beberapa lembar tagihan utang yang menumpuk tinggi. Di sampingnya, Santi, adik ipar Ayu yang selalu merasa paling cantik dan hebat, menatap Ayu dengan pandangan meremehkan seolah-olah Ayu adalah kotoran yang secara tidak sengaja terbawa masuk ke dalam ruangan yang sangat bersih dan mahal itu. Ratna langsung menghampiri Ayu dengan langkah yang sangat cepat, dan tanpa basa-basi dia melemparkan tumpukan kertas tagihan itu tepat ke arah wajah Ayu yang masih terlihat kebingungan dengan situasi tersebut. Dia berteriak dengan suara melengking bahwa Ayu adalah pembawa sial bagi keluarga Wijaya karena sejak Andika menikahinya, keberuntungan bisnis keluarga mereka terus menurun drastis hingga mencapai titik terendah saat ini. Menurut Ratna, kehadiran Ayu yang hanya merupakan seorang yatim piatu tanpa harta warisan telah merusak garis keturunan keluarga Wijaya yang terhormat, dan seharusnya mereka tidak pernah memberikan izin untuk pernikahan tersebut sejak awal mula. Santi tidak mau ketinggalan untuk ikut menyudutkan kakak iparnya dengan kata-kata yang jauh lebih tajam dan penuh dengan racun kebencian yang sudah lama dia pendam di dalam hatinya yang iri. Dia mengejek pakaian Ayu yang dianggapnya sangat murah dan memalukan jika harus bersanding dengan kelas sosial mereka yang tinggi. Meskipun sebenarnya perusahaan mereka sedang dikejar oleh banyak penagih utang, Santi menyatakan bahwa Ayu hanyalah beban finansial yang kerjanya hanya menghabiskan uang dapur tanpa bisa menghasilkan 1 rupiah pun untuk membantu meringankan beban berat yang sedang dipikul oleh Andika setiap harinya di kantor yang sudah mulai sepi. Tidak lama kemudian, Andika Wijaya muncul dari arah ruang kerja dengan wajah yang terlihat sangat lesu dan lingkaran hitam yang sangat jelas di bawah matanya karena kurang tidur selama beberapa minggu terakhir. Namun, bukannya memberikan pembelaan atau kata-kata manis kepada istrinya yang sedang dihina, Andika justru memalingkan wajahnya dengan rasa malu yang sangat mendalam seolah dia setuju dengan semua ucapan ibu dan adiknya. Kekecewaan yang sangat besar terpancar dari sorot mata Ayu saat melihat lelaki yang pernah berjanji untuk melindunginya seumur hidup itu ternyata hanyalah seorang pengecut yang tidak memiliki keberanian untuk mempertahankan kebenaran di rumahnya.
Ratna kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua dari balik meja dan melemparkannya ke atas meja kopi dengan suara benturan yang cukup keras hingga menggetarkan gelas kristal di dekatnya. Dia memerintahkan Ayu untuk segera menandatangani surat cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara keluarga karena mereka telah menemukan calon istri baru yang jauh lebih layak untuk Andika. Calon istri tersebut adalah Sarah, seorang putri tunggal dari pemilik bank swasta terbesar di negara ini yang telah berjanji akan menyuntikkan dana segar sebesar jutaan dolar jika Andika bersedia menceraikan Ayu dan segera menikahi Sarah dalam waktu dekat. Ayu menatap surat cerai itu dengan tangan yang gemetar bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai puncaknya terhadap ketamakan dan kekejaman mental keluarga yang sangat tidak tahu diri ini. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia baru saja menyelesaikan sebuah urusan besar yang bisa membantu mereka. Namun Ratna langsung memotong ucapannya dengan tawa mengejek yang sangat menghina harga diri Ayu sebagai manusia. Bagi mereka, cerita Ayu hanyalah bualan belaka dari seorang wanita miskin yang sedang berusaha mencari simpati agar tidak diusir dari rumah mewah yang selama ini menjadi tempat bernaung bagi dirinya dan anak-anaknya. Secara tiba-tiba, Sarah masuk ke dalam ruangan dengan gaya yang sangat angkuh dan langsung menggandeng lengan Andika di depan mata Ayu tanpa ada rasa malu sedikit pun sebagai sesama wanita yang bermartabat. Sarah memandang Ayu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan senyuman kemenangan yang sangat menyebalkan. Seolah-olah dia adalah pemenang dalam sebuah perlombaan yang sangat tidak adil bagi pihak lawan. Dia berkata dengan suara yang dibuat-buat manis bahwa Ayu harus segera pergi dari rumah ini agar proses renovasi untuk kamar pengantin barunya bisa segera dimulai tanpa ada gangguan dari orang asing yang tidak diinginkan lagi. Ketegangan semakin meningkat ketika Ratna memerintahkan beberapa pelayan untuk naik ke lantai atas dan mengeluarkan semua barang milik Ayu, beserta ketiga anaknya yang saat itu masih berada di sekolah mereka. Ayu berusaha menghalangi tindakan kasar tersebut. Namun Santi dengan sengaja mendorongnya hingga terjatuh di atas lantai marmer yang sangat dingin dan keras hingga sikunya mengalami luka memar yang cukup serius. Ratna berteriak bahwa tidak ada satu barang pun dari rumah ini yang boleh dibawa keluar, kecuali pakaian lama yang melekat di tubuh Ayu, karena semua fasilitas di rumah ini dibeli dengan uang keluarga Wijaya yang sah. Beberapa menit kemudian, beberapa koper tua milik Ayu dilemparkan begitu saja dari balkon lantai 2 hingga jatuh berantakan di halaman depan yang mulai diguyur oleh rintik hujan yang turun dengan sangat deras. Pakaian dan barang-barang pribadi Ayu berserakan di atas rumput yang basah, menciptakan pemandangan yang sangat memilukan bagi siapa saja yang melihatnya, kecuali bagi anggota keluarga Wijaya yang terus tertawa puas. Mereka merasa telah berhasil membuang sampah yang selama ini menyumbat kemajuan keluarga mereka, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membuang satu-satunya berlian paling berharga yang bisa menyelamatkan nyawa bisnis mereka yang sedang sekarat. Ketiga anak Ayu, yaitu Bagas yang berusia 10 tahun serta si kembar Cika dan Dodi yang baru berusia 6 tahun, tiba di rumah dengan menggunakan mobil jemputan sekolah yang sederhana. Mereka turun dari mobil dengan wajah ceria yang seketika berubah menjadi ketakutan saat melihat ibu mereka sedang duduk bersimpuh di tanah sambil memunguti pakaian yang basah kuyup terkena air hujan. Bagas yang merupakan anak tertua langsung berlari menghampiri ibunya dan mencoba melindunginya dengan tas sekolahnya yang kecil. Sementara Cika dan Dodi mulai menangis histeris karena melihat kekacauan yang terjadi di depan rumah mereka sendiri. Ratna keluar ke teras rumah dan berteriak kepada cucu-cucunya dengan kata-kata yang sangat kasar, menyuruh mereka untuk segera pergi mengikuti ibu mereka yang dianggapnya sebagai pembawa sial dan keturunan rendah. Dia menyatakan bahwa anak-anak itu tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan dari keluarga Wijaya karena mereka telah terkontaminasi oleh darah miskin yang mengalir dari tubuh Ayu yang dianggap tidak berguna. Mendengar hal itu,
Hati Ayu terasa seperti disayat sembilu, karena dia tidak menyangka seorang nenek bisa begitu tega menyakiti perasaan cucu kandungnya sendiri hanya karena ambisi harta dan kekuasaan yang fana. Ayu segera berdiri dan memeluk ketiga anaknya dengan sangat erat. Mencoba memberikan kehangatan di tengah udara dingin yang mulai menusuk tulang mereka yang kecil dan rapuh karena kehujanan di sore itu. Dia menatap tajam ke arah Andika yang masih berdiri mematung di balik pintu kaca tanpa melakukan tindakan apapun untuk membela darah dagingnya sendiri yang sedang dihina oleh ibunya. Dalam keheningan yang mencekam di bawah guyuran hujan, Ayu bersumpah di dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa dia akan membuat setiap anggota keluarga Wijaya memohon ampun di bawah kakinya suatu hari nanti yang sangat dekat, tanpa mengeluarkan satu kata pun lagi. Ayu menggandeng tangan ketiga anaknya dan mulai melangkah menjauh dari gerbang besi besar kediaman Wijaya, yang selama ini menjadi penjara emosional yang sangat menyiksa bagi dirinya. Mereka berjalan di pinggir jalan raya yang ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Sementara air mata anak-anaknya bercampur dengan air hujan yang terus membasahi wajah mungil mereka yang terlihat sangat bingung dan trauma. Ayu tidak menoleh ke belakang sedikit pun karena dia tahu bahwa jembatan menuju masa lalunya sudah dia bakar habis dan sekarang saatnya dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai penguasa ekonomi. Hujan semakin lebat seolah-olah langit ikut menangis menyaksikan ketidakadilan yang sedang dialami oleh seorang ibu yang tulus dan anak-anaknya yang tidak berdosa di tangan keluarga yang sangat kejam. Ayu terus berjalan meski kakinya mulai terasa sakit karena sepatu hak tingginya tidak cocok untuk berjalan jauh di atas trotoar yang licin dan penuh dengan genangan air yang sangat kotor. Dia memeluk tas kerjanya yang sangat berharga dengan sangat kuat, karena di dalamnya terdapat kontrak senilai $450 juta yang akan menjadi senjata paling mematikan untuk membalas dendam kepada keluarga Wijaya yang sombong. Setelah berjalan sekitar 500 meter, Ayu berhenti di bawah sebuah halte bus yang sudah mulai sepi dari calon penumpang, karena hari sudah mulai gelap dan cuaca yang sangat buruk terus berlangsung. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya yang bermerek internasional dari dalam saku tersembunyi dan menekan sebuah nomor panggilan cepat yang langsung terhubung dengan asisten pribadinya yang paling setia dan sangat bisa diandalkan. Suara di seberang telepon terdengar sangat terkejut, sekaligus khawatir saat mendengar suara Ayu yang terdengar bergetar, namun tetap menunjukkan otoritas yang sangat kuat sebagai seorang pemimpin tertinggi di perusahaan raksasa yang dia kelola. Ayu memerintahkan asistennya untuk segera mengirimkan 3 unit mobil mewah dan tim keamanan terbaik ke lokasi halte tersebut untuk menjemput dirinya dan anak-anaknya dengan protokol keamanan tingkat paling tinggi. Dia juga memberikan instruksi singkat agar semua akun perbankan yang berhubungan dengan keluarga Wijaya dipantau secara ketat dan semua kerja sama bisnis yang sedang berlangsung segera dihentikan dalam waktu 24 jam. Asistennya yang bernama Hendra segera mengonfirmasi semua perintah tersebut dengan nada bicara yang sangat patuh, karena dia tahu bahwa jika naga yang tenang ini sudah mulai marah, maka badai besar akan segera menghantam siapa saja. Sambil menunggu jemputan datang, Ayu memeluk Bagas, Cika, dan Dodi yang mulai kedinginan dan menggigil di bawah lampu halte yang remang-remang di tengah kegelapan malam yang semakin menyelimuti kota Jakarta yang luas. Dia berbisik kepada mereka dengan nada yang sangat lembut, namun penuh dengan kepastian bahwa mulai malam ini kehidupan mereka akan berubah total dan tidak akan ada lagi orang yang berani menghina mereka. Anak-anaknya yang masih kecil mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun mereka bisa merasakan kekuatan dan ketenangan yang memancar dari tubuh ibu mereka yang kini terlihat sangat perkasa dan tidak terkalahkan. Andika Wijaya yang berada di dalam rumah mulai merasa ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Sebuah firasat buruk yang membuatnya merasa sangat gelisah. Meskipun ada Sarah yang terus menggoda di sampingnya dengan manja.
Dia menatap ke arah luar jendela yang tertutup rapat oleh tirai sutra mahal, membayangkan di mana istri dan anak-anaknya akan bermalam di tengah hujan badai yang sangat dahsyat seperti sekarang ini. Namun, egonya yang besar dan rasa takutnya kepada ibunya mengubur dalam-dalam rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam jiwanya yang sudah mulai membusuk oleh keserakahan dan janji manis harta dari keluarga Sarah. Tiba-tiba, 3 buah mobil hitam mengkilap dengan lampu strobo yang berkedip-kedip berhenti tepat di depan halte bus tempat Ayu dan anak-anaknya sedang menunggu dengan penuh kesabaran di tengah kegelapan malam. Beberapa pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam turun dari mobil dan langsung memberikan hormat yang sangat dalam kepada Ayu, layaknya menghormati seorang ratu yang sedang melakukan kunjungan resmi kenegaraan. Pemandangan ini sangat kontras dengan perlakuan yang baru saja dia terima dari keluarga suaminya. Menunjukkan betapa berbedanya posisi Ayu di mata dunia luar dibandingkan dengan di mata keluarga Wijaya yang sangat buta akan kenyataan. Salah satu asisten Ayu dengan sigap membukakan pintu mobil kursi belakang untuknya dan memastikan anak-anaknya masuk ke dalam kabin yang sangat hangat, mewah, dan beraroma parfum kayu cendana yang sangat menenangkan jiwa. Sebelum masuk ke dalam mobil, Ayu sempat menoleh ke arah jalan yang menuju ke rumah keluarga Wijaya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat penuh arti serta mengandung janji akan sebuah kehancuran total bagi mereka. Dia tahu bahwa besok pagi, keluarga Wijaya akan terbangun di sebuah dunia yang baru, di mana mereka bukan lagi penguasa melainkan hanya butiran debu di bawah kekuasaan mutlak Larasati Group. Mobil-mobil itu kemudian meluncur dengan sangat cepat, namun tetap halus membelah genangan air di jalan raya, membawa Ayu menjauh dari segala hinaan dan rasa sakit hati yang telah dia alami selama bertahun-tahun ini. Di dalam mobil yang nyaman, Cika dan Dodi akhirnya tertidur lelap karena kelelahan. Sementara Bagas tetap terjaga, sambil memandang ibunya dengan rasa bangga yang sangat luar biasa, terpancar dari mata kecilnya yang cerdas. Ayu Larasati telah kembali ke tahtanya yang sebenarnya, dan perjalanan untuk menuntut keadilan, serta menghancurkan kesombongan keluarga Wijaya secara perlahan, namun pasti baru saja dimulai dengan langkah yang sangat-sangat mantap. Mobil mewah yang dikemudikan oleh pengawal profesional itu bergerak dengan sangat stabil melewati kemacetan kota Jakarta yang masih terlihat sangat padat meskipun hujan turun dengan sangat deras. Ayu menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan setelah mengalami pengusiran yang sangat menghina harga dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Dia melihat bayangan dirinya di kaca jendela yang gelap dan menyadari bahwa topeng sebagai istri yang lemah dan penurut kini telah hancur berkeping-keping di atas lantai marmer dingin milik keluarga Wijaya yang sangat angkuh dan serakah. Bagas yang duduk di samping ibunya mencoba untuk tetap terlihat kuat meskipun wajahnya yang masih polos menunjukkan gurat kecemasan yang sangat mendalam terhadap masa depan mereka yang tidak menentu. Dia terus menggenggam tangan adik-adiknya yang sudah mulai terlelap karena kelelahan emosional setelah menangis histeris melihat ibu mereka diperlakukan seperti pengemis oleh nenek kandung mereka sendiri. Ayu mengusap kepala anak sulungnya dengan penuh kasih sayang, sambil berbisik dengan nada yang sangat meyakinkan bahwa mulai malam ini mereka akan tinggal di sebuah tempat yang jauh lebih aman dan sangat nyaman bagi mereka semua. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 40 menit, rangkaian mobil hitam itu akhirnya memasuki sebuah kawasan apartemen super mewah yang terletak di pusat distrik bisnis paling bergengsi di Jakarta. Keamanan di tempat ini sangatlah ketat dengan sistem pengenalan wajah yang canggih, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam area hunian yang hanya dihuni oleh para miliarder dunia. Ayu memang sengaja membeli unit Gria Tawang di lantai paling atas ini 2 tahun yang lalu sebagai bentuk investasi rahasia, sekaligus tempat pelarian jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat dalam kehidupan rumah tangganya yang penuh tekanan.
Lift pribadi membawa mereka langsung menuju unit seluas 500 meter persegi yang telah disiapkan oleh staf kepercayaannya dengan segala fasilitas yang sangat modern dan pelayanan bintang 5 yang luar biasa. Begitu pintu lift terbuka, suasana mewah dengan dekorasi interior yang sangat artistik langsung menyambut kehadiran Ayu dan ketiga anaknya yang masih terlihat sangat terpukau dengan keindahan ruangan tersebut. Cika dan Dodi terbangun sejenak dan mereka menggosok matanya yang sembab karena tidak percaya bahwa mereka kini berada di dalam sebuah istana di atas awan yang terlihat sangat indah seperti dalam cerita dongeng. Ayu segera mengarahkan anak-anaknya menuju kamar tidur masing-masing yang sudah dirancang dengan tema kesukaan mereka. Lengkap dengan boneka baru dan perlengkapan sekolah paling mahal yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dia membantu mereka untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian dengan piyama sutra yang sangat halus agar mereka bisa beristirahat dengan tenang tanpa terganggu oleh trauma pengusiran yang terjadi sore tadi. Setelah memastikan ketiga buah hatinya tertidur pulas dengan perasaan yang jauh lebih tenang, Ayu melangkah keluar kamar dengan raut wajah yang kini berubah menjadi sangat dingin, tegas, dan penuh dengan aura otoritas. Dia memasuki ruang kerja pribadinya yang memiliki pemandangan langsung ke arah kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang seolah-olah tunduk di bawah kekuasaan absolut yang akan segera dia tunjukkan kepada semua orang. Ayu duduk di belakang meja kerja yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik dan langsung membuka laptop tipis miliknya untuk mulai memantau pergerakan saham perusahaan milik keluarga Wijaya. Dia menemukan fakta bahwa harga saham Wijaya Group sedang merosot tajam akibat berita kegagalan kontrak besar dan tumpukan utang yang sudah jatuh tempo, namun belum dibayar kepada para kreditur yang mulai kehilangan kesabaran mereka. Ayu mengambil ponselnya dan segera melakukan panggilan video dengan Hendra, asisten pribadinya yang cerdas dan selalu bisa diandalkan untuk menangani berbagai masalah bisnis yang sangat rumit dan penuh dengan risiko tinggi. Hendra melaporkan bahwa kontrak senilai $450 juta yang baru saja ditandatangani sore tadi sudah mendapatkan konfirmasi dari Bank Sentral untuk segera dicairkan ke rekening Larasati Group. Ayu memberikan instruksi dengan suara yang sangat rendah namun sangat mematikan agar Hendra segera membeli semua surat utang milik Wijaya Group dari para bankir yang sedang merasa panik saat ini. Strategi Ayu adalah dengan menguasai lebih dari 50% utang keluarga Wijaya, sehingga dia memiliki kekuatan hukum yang mutlak untuk mendikte setiap keputusan bisnis yang akan diambil oleh Andika. Dia juga memerintahkan tim hukumnya untuk mulai menyusun gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh atas ketiga anaknya serta pembagian harta gonogini yang akan sangat merugikan pihak keluarga Wijaya yang serakah. Ayu tidak ingin membalas dendam dengan cara fisik yang kasar, melainkan dia ingin menghancurkan fondasi ekonomi yang menjadi sumber kesombongan ibu mertuanya yang telah berbuat sangat zalim kepada anak-anaknya. Sambil meneguk secangkir teh chamomile hangat, Ayu teringat kembali pada masa-masa sulit saat dia harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal Larasati Group hanya demi bisa hidup sederhana bersama Andika. Dia dulu sangat percaya bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan. Namun kenyataan pahit hari ini telah membuktikan bahwa kebaikan tanpa kekuatan finansial akan selalu menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang picik. Penyesalan terdalam Ayu adalah karena dia terlalu lama membiarkan anak-anaknya hidup dalam lingkungan yang sangat beracun dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dalam sebuah hubungan kekeluargaan yang seharusnya penuh cinta. Keesokan paginya, suasana di dalam geria Tawang Ayu terasa sangat berbeda dari rutinitas membosankan yang biasa dia alami saat masih tinggal di rumah besar keluarga Wijaya yang penuh dengan aturan kaku. Dia bangun pagi dengan perasaan yang sangat segar dan langsung menyiapkan sarapan mewah untuk anak-anaknya sambil berdiskusi ringan tentang rencana sekolah baru
yang jauh lebih berkualitas bagi masa depan mereka nantinya. Bagas terlihat sangat antusias mendengar bahwa dia akan masuk ke sekolah internasional ternama. Sementara Cika dan Dodi mulai asyik bermain di ruang bermain yang penuh dengan mainan edukatif yang sangat menarik hati. Tepat pukul 9 pagi, Ayu sudah mengenakan setelan jas formal berwarna biru tua yang memberikan kesan sangat profesional dan kuat sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam dunia bisnis internasional yang kejam. Dia memoleskan lipstik merah menyala yang melambangkan keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi untuk menghadapi segala rintangan yang akan segera menghadang di depan matanya dengan langkah yang pasti sebelum berangkat ke kantor pusat. Dia memberikan instruksi kepada tim keamanan pribadinya untuk menjaga ketat apartemen tersebut dan tidak mengizinkan siapapun dari keluarga Wijaya mendekati area hunian tanpa izin tertulis darinya. Ayu tiba di gedung Larasati Tower dengan menggunakan mobil Rolls-Royce terbaru yang dikawal oleh beberapa motor besar yang memastikan jalannya tetap lancar di tengah hiruk-pikuk lalu lintas ibu kota. Semua karyawan yang berdiri di lobi utama langsung memberikan hormat dengan wajah yang penuh rasa kagum karena mereka sudah lama merindukan kehadiran sosok pemimpin yang sangat visioner dan sangat berkarisma ini. Ayu berjalan dengan sangat anggun melewati barisan stafnya. Dan setiap langkahnya seolah-olah mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa sang ratu bisnis telah kembali untuk merebut kembali tahtanya yang sempat ditinggalkan. Di ruang rapat Dewan Direksi, Ayu mendengarkan laporan terbaru tentang kondisi pasar yang sedang bergejolak akibat pengumuman proyek infrastruktur raksasa yang akan segera dikelola oleh perusahaannya dalam waktu dekat ini secara eksklusif. Dia memberikan arahan strategis agar tim pemasaran segera melakukan kampanye besar-besaran untuk menunjukkan kekuatan finansial Larasati Group yang sangat stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang melanda banyak negara. Ayu ingin memastikan bahwa setiap investor melihat perusahaannya sebagai satu-satunya tempat paling aman untuk menanamkan modal mereka, sehingga perusahaan pesaing seperti Wijaya Group akan semakin terisolasi dari pergaulan bisnis internasional. Di tempat lain, Andika Wijaya sedang duduk di kantornya yang terasa semakin sempit sambil menatap tumpukan surat peringatan dari bank yang menuntut pembayaran bunga utang yang sudah menunggak selama beberapa bulan terakhir. Dia mencoba menghubungi nomor telepon Ayu berkali-kali, namun hasilnya selalu nihil karena nomor tersebut sudah diblokir secara permanen oleh sistem keamanan yang sangat canggih milik asisten pribadi Ayu yang cerdas. Andika merasa sangat menyesal karena telah membiarkan ibunya mengusir Ayu. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa dia sangat membutuhkan sosok wanita sehebat Ayu untuk mengelola kekacauan di perusahaannya saat ini. Santi Wijaya yang masih merasa berada di atas angin mencoba untuk menghibur kakaknya dengan menyarankan agar mereka segera mempercepat proses pernikahan Andika dengan Sarah demi mendapatkan suntikan dana segar dari ayahnya. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ayah Sarah sebenarnya juga sedang mengalami masalah likuiditas yang cukup serius dan sebenarnya mereka hanya ingin memanfaatkan aset keluarga Wijaya yang masih tersisa. Keluarga Wijaya benar-benar berada dalam lingkaran setan kepalsuan di mana setiap orang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa menyadari bahwa jurang kehancuran sudah berada tepat di depan kaki mereka yang sangat rapuh. Ayu menerima laporan dari Hendra bahwa proses pembelian surat utang Wijaya Group telah selesai dilakukan secara rahasia melalui beberapa perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri, agar tidak terdeteksi oleh radar intelijen. Dengan dokumen-dokumen tersebut di tangannya, Ayu kini secara hukum telah menjadi kreditur tunggal terbesar bagi keluarga suaminya dan dia memiliki hak penuh untuk melakukan penyitaan aset jika mereka gagal membayar utang. Dia tersenyum sinis memikirkan wajah terkejut Ratna Wijaya saat mengetahui bahwa menantu yang dia hina sebagai pengemis ternyata adalah pemilik. Sebenarnya dari semua gedung dan tanah yang selama ini mereka banggakan,
Sore harinya, Ayu mengundang beberapa jurnalis ekonomi paling berpengaruh dari media massa ternama untuk melakukan wawancara eksklusif mengenai rencana ekspansi Larasati Group setelah penandatanganan kontrak senilai 450 juta dolar. Dalam wawancara tersebut, Ayu tampil sangat tenang namun tegas dalam menyampaikan visi misinya untuk memajukan industri nasional dan membantu masyarakat kecil yang selama ini sering terabaikan oleh kebijakan perusahaan besar. Dia juga memberikan sinyal halus bahwa perusahaannya akan melakukan akuisisi terhadap beberapa perusahaan lokal yang manajemennya buruk sebagai bagian dari strategi restrukturisasi industri yang lebih luas dan jauh lebih efisien. Berita tentang kemunculan kembali Ayu Larasati sebagai pemimpin Larasati Group langsung menjadi topik utama di seluruh saluran televisi dan media sosial, menciptakan gelombang kejutan yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas. Di rumah keluarga Wijaya, Ratna yang sedang menonton televisi hampir menjatuhkan cangkir teh mahalnya karena tidak percaya melihat sosok wanita yang sangat berwibawa di layar kaca itu adalah Ayu yang dia usir. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya menjadi sangat pucat saat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan paling bodoh dalam hidupnya dengan membuang seseorang yang memiliki kekuasaan sebesar itu tanpa berpikir panjang. Andika yang juga melihat berita tersebut langsung merasa dunianya seolah-olah runtuh seketika karena dia menyadari bahwa semua penghinaan yang dia berikan kepada Ayu akan kembali kepadanya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Dia mencoba mencari tahu keberadaan Ayu melalui beberapa teman dekatnya. Namun tidak ada satupun yang tahu di mana Ayu tinggal karena sistem privasi yang sangat ketat di sekelilingnya saat ini. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantui pikiran Andika, terutama saat dia memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya yang kini berada di bawah kekuasaan seorang wanita yang baru saja dia khianati dengan sangat kejam dan sangat tidak berperasaan. Ayu kembali ke Gria Tawangnya dengan perasaan puas karena langkah pertamanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya telah berhasil memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi keluarga Wijaya yang sombong dan sangat angkuh itu. Dia disambut oleh pelukan hangat dari Bagas, Cika, dan Dodi yang terlihat sangat senang karena mereka telah melewati hari pertama di apartemen baru mereka dengan sangat ceria tanpa ada gangguan. Sambil memandang bulan purnama dari jendela besar ruang tamunya, Ayu merasa bahwa keadilan mulai menemukan jalannya sendiri dan dia berjanji tidak akan pernah berhenti sampai semua orang yang menyakitinya merasakan pembalasan yang setimpal. Rencana selanjutnya adalah mengadakan pesta besar di gedung Larasati Tower dan mengundang semua relasi bisnis terpenting di negara ini, termasuk keluarga Wijaya yang akan dia undang secara khusus untuk melihat kejayaannya. Ayu ingin mereka datang dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa kecilnya posisi mereka dibandingkan dengan imperium bisnis yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun di bawah radar umum. Dia akan menunjukkan bahwa seorang ibu yang kuat bisa melakukan apa saja demi melindungi kehormatan diri dan anak-anaknya dari cengkeraman orang-orang yang hanya memiliki hati yang sangat busuk dan penuh dengan keserakahan yang tidak terbatas. Malam itu, Ayu tidur dengan sangat nyenyak di atas ranjang king size yang sangat empuk. Merasa sangat bebas dari belenggu masa lalu, yang selama ini menghambat potensi besar yang ada di dalam dirinya. Dia tahu bahwa peperangan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan dia sudah menyiapkan semua amunisi yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran jangka panjang melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh keluarga Wijaya kepadanya. Besok adalah hari yang baru, di mana dia akan terus melangkah maju tanpa pernah melihat ke belakang lagi. Karena masa depannya dan anak-anaknya kini berada sepenuhnya di bawah kendali tangannya yang sangat perkasa, berita tentang keberhasilan Larasati Group dalam mengamankan kontrak raksasa senilai 450 juta dolar Amerika Serikat segera menjadi topik pembicaraan paling panas di seluruh penjuru negeri ini. Televisi, koran,
Dan media digital tidak henti-hentinya menayangkan wajah cantik namun sangat berwibawa dari Ayu Larasati yang kini secara terbuka diakui sebagai otak di balik kesuksesan luar biasa perusahaan tersebut. Dampak dari pengumuman ini sangat instan, di mana nilai pasar dari aset-aset yang dikelola oleh Ayu melonjak drastis hingga mencapai angka yang sangat fantastis dalam sejarah pasar modal Indonesia yang sangat dinamis saat ini. Sementara itu di kediaman keluarga Wijaya, yang kini terasa sangat sunyi dan penuh dengan aura kegelisahan yang sangat mencekam. Ratna Wijaya duduk terpaku di depan televisi ruang tamu. Wajahnya yang biasanya selalu terlihat sombong dan penuh dengan penghinaan kini tampak sangat pucat, serta dipenuhi oleh keringat dingin yang mengucur dengan deras dari dahinya yang mulai berkerut. Dia masih tidak bisa mempercayai penglihatan matanya sendiri bahwa menantu yang baru saja dia usir secara sangat tidak manusiawi ternyata adalah seorang miliarder yang memiliki kekuasaan jauh melampaui segala sesuatu yang pernah dia bayangkan sebelumnya dalam hidupnya. Di kantor pusat Wijaya Group yang kini terlihat sangat kacau balau, Andika Wijaya duduk dengan kepala tertunduk lesu di balik meja kerjanya yang penuh dengan surat teguran hukum. Para penagih utang sudah mulai mendatangi lobi kantor dan membuat keributan yang sangat memalukan di depan para karyawan yang sudah tidak menerima gaji selama hampir 2 bulan berturut-turut. Andika merasakan sesak yang luar biasa di dadanya saat menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk menyelamatkan warisan ayahnya adalah dengan mendapatkan bantuan dari pimpinan tertinggi Larasati Group yang sangat misterius, namun sangat kuat pengaruhnya di pasar global. Santi yang biasanya sangat cerewet dan selalu menghina Ayu kini hanya bisa terdiam 1000 bahasa, sambil meremas ujung pakaian mahalnya yang kini terasa seperti barang murahan yang tidak berarti. Dia merasa sangat malu karena semua teman sosialitanya mulai mengirimkan pesan singkat yang isinya menanyakan kebenaran berita tentang kakak iparnya yang ternyata adalah seorang pengusaha wanita paling berpengaruh. Rasa iri yang dulu membara kini berubah menjadi rasa takut yang sangat mendalam. Karena dia sadar betul betapa kejamnya perkataan yang pernah dia lontarkan kepada Ayu saat mengusirnya dari rumah dalam keadaan hujan lebat sore itu. Di sisi lain kota, di dalam Gria Tawang yang sangat mewah, Ayu sedang menikmati sarapan pagi bersama ketiga anaknya dengan suasana yang penuh dengan kehangatan dan rasa syukur yang mendalam. Bagas melihat ibunya di layar televisi besar yang terpasang di ruang makan dan dia tersenyum sangat lebar karena merasa sangat bangga memiliki ibu yang begitu hebat dan kuat. Anak-anak itu merasa jauh lebih bahagia tinggal di tempat baru ini karena tidak ada lagi suara teriakan nenek mereka yang selalu menyalahkan kehadiran mereka di rumah besar keluarga Wijaya yang penuh dengan aturan sangat kaku. Ayu menyesap kopi hitamnya perlahan sambil membaca laporan intelijen pasar yang dikirimkan oleh tim analisnya mengenai kondisi finansial keluarga Wijaya yang sudah berada di titik nadir kehancuran total. Dia mengetahui bahwa Andika sedang mencoba menggadaikan sisa aset tanah di pinggir kota hanya untuk menutupi bunga utang bank yang terus membengkak setiap harinya tanpa ada tanda akan berhenti. Senyuman dingin muncul di bibir Ayu karena dia tahu bahwa tanah tersebut sebenarnya sudah berada di bawah kendali perusahaannya melalui serangkaian transaksi rahasia yang dilakukan oleh Hendra dengan sangat rapi dan sangat efisien. Ponsel kerja Ayu bergetar di atas meja dan menampilkan nama Sarah yang mencoba menghubunginya berkali-kali dengan penuh ambisi untuk melakukan negosiasi yang sebenarnya sudah sangat terlambat untuk dilakukan sekarang. Ayu sengaja membiarkan panggilan itu berakhir begitu saja tanpa niat sedikit pun untuk menjawabnya karena dia ingin Sarah merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan dianggap tidak ada oleh orang lain. Bagi Ayu, Sarah hanyalah pion kecil dalam permainan kekuasaan ini yang akan segera tersingkir begitu badai ekonomi yang dia ciptakan menghantam seluruh sendi bisnis keluarga besar Wijaya dalam waktu yang sangat dekat. Andika kemudian memberanikan diri untuk datang ke gedung Larasati Tower dengan harapan
bisa menemui Ayu secara langsung untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat oleh keluarganya selama ini. Namun, setibanya di lobi utama yang sangat megah dan penuh dengan petugas keamanan yang sangat sigap, dia langsung dihentikan karena tidak memiliki janji temu yang terdaftar dalam sistem protokol. Petugas keamanan memberitahunya dengan nada yang sangat sopan, namun tegas bahwa CEO mereka sedang sangat sibuk dan tidak menerima tamu pribadi tanpa ada urusan bisnis yang jelas dan sudah disetujui sebelumnya. Rasa frustrasi Andika semakin memuncak ketika dia melihat dari kejauhan bagaimana para pejabat tinggi negara dan pengusaha kelas dunia keluar masuk dari lift khusus menuju ruangan kantor milik Ayu Larasati. Dia merasa seperti orang asing yang sangat kecil di tengah kemegahan yang seharusnya bisa. Dia nikmati jika saja dia memiliki keberanian untuk membela istrinya dari kezaliman ibunya sendiri. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan kini Andika harus menanggung beban moral yang sangat berat saat menyadari bahwa dia telah membuang permata paling berharga demi mengejar kepalsuan harta yang fana. Ratna Wijaya yang mulai merasa terdesak oleh situasi ekonomi, akhirnya menyuruh Santi untuk mencari cara agar bisa menghubungi Ayu melalui perantara teman-teman lama mereka yang mungkin masih memiliki kontak. Dia bahkan mulai menyusun kata-kata manis yang sangat munafik untuk membujuk Ayu agar mau kembali ke rumah Wijaya dan membawa seluruh kekayaannya demi menyelamatkan martabat keluarga yang sudah hancur. Ratna masih berpikir bahwa dia bisa memanipulasi perasaan Ayu sebagai seorang ibu, tanpa menyadari bahwa hati Ayu kini sudah berubah menjadi batu karang yang sangat keras akibat luka yang sudah sangat mendalam. Ayu mengumpulkan seluruh jajaran direksi Larasati Group untuk memberikan instruksi akhir mengenai peluncuran megaproyek senilai $450 juta yang akan segera dimulai pembangunannya di pusat kota. Dia menekankan bahwa semua mitra kerja harus melalui proses seleksi yang sangat ketat dan tidak boleh ada satupun perusahaan yang memiliki rekam jejak finansial yang buruk atau bermasalah hukum. Secara implisit, instruksi ini adalah vonis mati bagi Wijaya Group karena mereka sudah masuk dalam daftar hitam perbankan nasional akibat kegagalan mereka dalam mengelola utang dan berbagai macam kewajiban finansial lainnya. Dalam rapat tersebut, Ayu terlihat sangat dominan dan menguasai setiap detail teknis maupun finansial dari proyek raksasa tersebut. Membuat semua direktur pria yang jauh lebih senior merasa sangat kagum. Kepemimpinannya yang sangat visioner dan penuh dengan perhitungan strategis menjadikannya sebagai standar baru bagi para pengusaha muda yang ingin sukses di tengah persaingan bisnis dunia yang sangat kejam. Dia tidak hanya menjual mimpi, tetapi dia menunjukkan bukti nyata berupa kontrak legal yang sudah dijamin oleh lembaga keuangan internasional dengan reputasi yang sangat tinggi dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya sama sekali. Hendra masuk ke ruang rapat dan membisikkan sesuatu di telinga Ayu tentang upaya keluarga Wijaya yang sedang mencoba mendekati salah satu pemegang saham minoritas untuk mendapatkan akses ke dalam perusahaan. Ayu hanya mengangguk pelan dengan raut wajah yang sangat tenang karena dia sudah mengantisipasi langkah putus asa tersebut dan telah menyiapkan jebakan hukum yang jauh lebih mematikan bagi mereka semua. Dia ingin memberikan pelajaran berharga bahwa kekuasaan tidak bisa didapatkan dengan cara-cara kotor dan manipulatif, terutama ketika mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki integritas dan kecerdasan strategi tingkat tinggi seperti dirinya. Setelah rapat selesai, Ayu meluangkan waktu sejenak untuk berdiri di dekat jendela besar kantornya sambil memandang ke arah bangunan kantor Wijaya Group yang terlihat sangat kusam dan sudah ketinggalan zaman. Dia teringat kembali pada masa-masa di mana dia harus memasak dan membersihkan rumah sendirian sementara ibu mertuanya terus mencaci makinya tanpa henti setiap hari dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Semua kenangan pahit itu kini menjadi bahan bakar yang sangat kuat bagi Ayu untuk terus maju dan tidak akan pernah memberikan celah bagi keluarga Wijaya untuk bangkit kembali. Sore harinya,
Berita tentang pembatalan secara sepihak atas beberapa proyek kecil milik Wijaya Group oleh para investor mulai tersebar luas di pasar modal, menyebabkan harga saham mereka anjlok hingga titik terendah. Kehancuran ini adalah hasil dari permainan cantik Ayu di balik layar yang secara halus memberikan informasi kepada para investor mengenai risiko besar jika terus bekerja sama dengan manajemen yang sangat korup. Dunia bisnis sangatlah kejam terhadap kegagalan. Dan keluarga Wijaya kini sedang merasakan bagaimana rasanya menjadi paria di lingkungan yang dulu sangat memuja kekayaan dan status sosial yang mereka miliki dengan sangat angkuh. Sarah yang merasa posisinya terancam mulai mendatangi rumah Ratna dan mencoba menghasutnya dengan mengatakan bahwa Ayu pasti menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu dalam waktu singkat. Dia mencoba meyakinkan Ratna bahwa ayahnya masih bisa membantu jika Andika segera menandatangani dokumen pernikahan mereka. Meskipun sebenarnya ayahnya sendiri sedang berada di bawah pengawasan ketat pihak otoritas pajak, namun Ratna yang sudah mulai kehilangan kepercayaan pada siapapun hanya bisa terdiam dengan pandangan kosong karena dia menyadari bahwa janji-janji manis Sarah tidak lebih dari sekadar bualan untuk menyelamatkan diri sendiri. Di kediaman pribadinya, Ayu mengadakan acara makan malam kecil untuk merayakan keberhasilan kontrak barunya bersama dengan tim inti yang telah setia membantunya membangun Larasati Group dari titik nol sejak dulu. Suasana makan malam tersebut sangat santai, namun tetap profesional, di mana mereka saling berbagi tawa dan rencana masa depan untuk membawa perusahaan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi di kancah global. Ayu merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang jujur dan berdedikasi tinggi. Sangat kontras dengan lingkungan keluarga Wijaya yang selalu dipenuhi oleh pengkhianatan dan rasa iri hati yang tidak terbatas. Bagas yang melihat ibunya begitu bahagia, ikut merasa senang dan dia berjanji di dalam hatinya untuk belajar dengan giat, agar suatu saat nanti bisa membantu ibunya mengelola perusahaan besar tersebut. Cika dan Dodi juga terlihat sangat nyaman dengan lingkungan baru mereka yang penuh dengan kasih sayang, tanpa ada lagi tekanan mental yang selama ini mereka rasakan di rumah lama. Ayu memeluk ketiga anaknya dengan sangat erat sebelum mereka tidur. Menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang uang yang banyak, melainkan tentang kemampuan untuk melindungi orang-orang yang paling dicintai dari segala mara bahaya. Malam semakin larut, namun Ayu masih terjaga untuk memeriksa kembali draft surat gugatan cerai dan hak asuh anak yang akan dikirimkan kepada Andika melalui pengacara paling berpengaruh di ibu kota. Dia tidak akan membiarkan Andika memiliki kesempatan sedikit pun untuk mendekati anak-anaknya lagi setelah apa yang dia lakukan dengan membiarkan ibu dan adiknya mengusir mereka semua dalam keadaan hujan. Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang sangat tegas dan tanpa kompromi agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan seorang ibu yang sedang berjuang demi masa depan anak-anaknya. Langkah Ayu selanjutnya adalah mengadakan konferensi pers besar-besaran untuk mengumumkan rincian proyek $450 juta tersebut dan dia akan memastikan keluarga Wijaya menontonnya dari balik jeruji kemiskinan. Dia ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seseorang yang mereka anggap sampah kini menjadi pusat gravitasi ekonomi yang menentukan nasib ribuan orang di seluruh negeri ini dengan kekuasaan mutlak. Perjalanan panjang untuk mendapatkan kembali kehormatan dirinya, kini telah mencapai babak baru yang penuh dengan drama dan strategi yang sangat matang, menunjukkan bahwa Ayu Larasati adalah penguasa yang sesungguhnya di dunia ini. Rumah mewah keluarga Wijaya yang dulunya selalu dipenuhi dengan suara tawa penuh kesombongan kini berubah menjadi sebuah penjara yang sangat sunyi dan mencekam bagi semua penghuninya. Ratna Wijaya duduk bersandar pada kursi jati mahalnya dengan tatapan mata yang kosong sementara tangannya terus meremas sapu tangan sutra yang kini terasa sangat basah oleh keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu yang sangat singkat,
Kejayaan yang dia bangun selama puluhan tahun bisa runtuh berkeping-keping hanya karena sebuah kesalahan fatal yang dia lakukan terhadap menantu yang selama ini dia hina. Andika Wijaya masuk ke dalam ruang tamu dengan langkah yang sangat gontai dan wajah yang terlihat sangat kusam karena kurang tidur selama beberapa hari terakhir ini. Dia melemparkan tumpukan map berwarna merah ke atas meja kopi kristal yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Namun kini terasa sangat tidak berarti lagi. Semua bank besar yang selama ini menjadi mitra utama Wijaya Group secara serentak mengirimkan surat peringatan terakhir untuk segera melunasi seluruh fasilitas kredit yang telah jatuh tempo tanpa ada kompromi sedikit pun dari pihak mereka. Yang sangat tegas dan dingin. Santi yang biasanya sangat sibuk dengan urusan kosmetik dan pakaian bermerek, kini hanya bisa duduk terdiam di pojok ruangan sambil memandangi layar ponselnya yang terus berdering tanpa henti. Para penagih utang tidak hanya mendatangi kantor mereka, tetapi juga mulai berani mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman hukum kepada seluruh anggota keluarga inti yang dianggap bertanggung jawab atas utang tersebut. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khas Santi kini telah menguap dan digantikan oleh rasa takut yang sangat mendalam, karena dia tidak terbiasa hidup dalam tekanan ekonomi yang sangat berat dan sangat memalukan ini. Di puncak gedung Larasati Tower, Ayu Larasati sedang berdiri di depan dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota Jakarta yang sangat sibuk di bawah terik matahari siang. Dia baru saja menutup telepon dari seorang gubernur bank yang memberikan informasi bahwa semua aset properti milik keluarga Wijaya sudah berada dalam posisi sangat kritis untuk disita secara hukum. Ayu tidak merasa senang dengan kehancuran tersebut. Melainkan dia merasa bahwa inilah bentuk keadilan yang harus diterima oleh orang-orang yang telah berani menginjak-injak harga diri manusia demi sebuah keserakahan yang tidak pernah berujung. Hendra masuk ke dalam ruangan kantor Ayu dengan membawa sebuah tablet digital yang berisi jadwal pertemuan penting untuk minggu depan termasuk permohonan pertemuan dari pihak perwakilan Wijaya Group. Ayu tersenyum sangat tipis melihat bagaimana keluarga yang dulu mengusirnya kini memohon dengan sangat rendah hati untuk diberikan kesempatan berbicara dengan asisten pribadinya yang paling rendah sekalipun demi kelangsungan bisnis mereka. Dia memerintahkan Hendra untuk terus mengabaikan permohonan tersebut selama beberapa hari lagi agar mereka bisa merasakan kegelisahan yang sama seperti saat anak-anaknya merasa ketakutan di bawah guyuran hujan yang sangat deras, dingin. Keluarga Wijaya kini menaruh harapan terakhir mereka pada Sarah yang dijanjikan akan memberikan bantuan modal melalui koneksi perbankan milik ayahnya yang diklaim memiliki pengaruh sangat besar di dunia keuangan nasional. Namun, kenyataannya jauh dari harapan, karena ayah Sarah sebenarnya sedang berada di bawah pengawasan ketat otoritas jasa keuangan karena dugaan praktik pencucian uang yang melibatkan beberapa perusahaan cangkang internasional. Sarah yang menyadari bahwa posisinya mulai terjepit mencoba untuk terus bersandiwara di depan Andika agar dia tetap bisa menikmati fasilitas mewah yang masih tersisa, meskipun sebenarnya dia sendiri sedang dalam kondisi sangat panik. Suatu sore yang sangat mendung, Andika memutuskan untuk mendatangi kantor Larasati Group tanpa memiliki janji pertemuan resmi, karena dia merasa sudah tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan martabat keluarganya. Dia berdiri di lobi yang sangat luas dan megah, mencoba meyakinkan petugas keamanan bahwa dia memiliki urusan yang sangat mendesak dengan pimpinan tertinggi perusahaan tersebut untuk membicarakan masalah investasi yang sangat penting. Namun, petugas keamanan yang sudah mendapatkan instruksi khusus dari Ayu tetap menolak permintaannya dengan cara yang sangat profesional sehingga membuat Andika merasa sangat kecil dan tidak memiliki kekuatan apapun di sini. Dari layar monitor di ruang kerjanya, Ayu melihat Andika yang sedang berdebat dengan petugas keamanan di lobi bawah dengan raut wajah yang penuh dengan rasa putus asa yang sangat mendalam. Dia mengingat kembali betapa lemahnya Andika saat dia membutuhkan pembelaan ketika ibu mertuanya membuang pakaian anak-anaknya ke jalanan yang kotor di tengah badai yang sangat menakutkan itu.
Rasa kasihan yang sempat muncul di hati Ayu segera hilang karena dia sadar bahwa jika posisi mereka terbalik, Andika pasti tidak akan pernah memberikan bantuan apapun kepadanya dan akan terus membiarkannya menderita selamanya. Ratna Wijaya mulai merasa sangat terdesak ketika beberapa petugas pengadilan mendatangi rumah mereka untuk memberikan surat penyitaan aset atas jaminan utang yang tidak bisa dibayar tepat waktu oleh pihak perusahaan. Dia berteriak histeris dan mencoba mengusir para petugas tersebut dengan sisa-sisa kesombongan yang dia miliki. Namun hukum tetaplah hukum yang tidak bisa dihentikan oleh teriakan seorang wanita yang sudah kehilangan arah. Kejadian memalukan tersebut disaksikan oleh para tetangga di perumahan elit itu, membuat reputasi sosial keluarga Wijaya yang selama ini dijaga dengan sangat ketat, kini hancur dalam waktu 1 jam saja. Dalam keputusasaannya, Ratna menyalahkan Andika karena dianggap tidak becus dalam mengurus istri sehingga Ayu bisa memiliki kekuatan sebesar itu tanpa diketahui oleh anggota keluarga lainnya sejak awal pernikahan mereka dimulai. Andika yang sudah merasa sangat tertekan, akhirnya meledak dan mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan ibunya yang terlalu serakah dan selalu menghina Ayu tanpa pernah melihat potensi besar yang ada di dalam diri istrinya. Pertengkaran hebat terjadi di dalam rumah besar itu, menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang ada dan menunjukkan betapa rapuhnya ikatan kekeluargaan yang hanya didasarkan pada uang dan status sosial yang sangat fana. Ayu Larasati kemudian menginstruksikan tim pengacaranya untuk segera mendaftarkan gugatan cerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan melampirkan semua bukti kekerasan psikologis yang dialaminya selama menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Dia juga menuntut hak asuh penuh atas Bagas, Cika, dan Dodi tanpa memberikan hak kunjungan sedikit pun kepada Andika sampai batas waktu yang ditentukan oleh keputusan hakim yang sangat berwenang nanti. Ayu ingin memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang sehat secara mental dan tidak terpengaruh oleh cara berpikir picik yang dimiliki oleh keluarga Wijaya yang sangat-sangat beracun dan berbahaya itu. Berita tentang gugatan cerai Ayu Larasati terhadap Andika Wijaya segera menjadi konsumsi publik yang sangat menarik bagi para pencinta drama kehidupan para miliarder di seluruh media sosial yang sangat luas. Masyarakat yang dulu sempat merasa kasihan pada Ayu, kini berbalik memberikan dukungan penuh karena mereka melihat Ayu sebagai simbol kekuatan wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Popularitas Larasati Group pun semakin meningkat tajam karena publik menilai bahwa pimpinan perusahaan mereka memiliki integritas moral yang sangat tinggi dan keberanian yang sangat luar biasa dalam menghadapi setiap rintangan hidup yang pasti sangat sulit. Di sebuah kafe mewah yang tersembunyi, Sarah bertemu dengan asisten Ayu secara rahasia untuk mencoba melakukan tawar-menawar informasi demi mendapatkan jaminan perlindungan finansial bagi dirinya sendiri jika nantinya keluarga Wijaya benar-benar bangkrut. Dia menawarkan untuk menyerahkan semua data rahasia mengenai transaksi gelap yang dilakukan oleh Andika selama mengelola dana perusahaan keluarga Wijaya yang selama ini disembunyikan dari pengawasan otoritas pajak negara. Hendra mendengarkan semua penawaran tersebut dengan wajah yang datar, namun di dalam hatinya, dia merasa sangat muak melihat betapa mudahnya Sarah mengkhianati kekasihnya sendiri demi kepentingan pribadinya yang sangat-sangat rendah. Hendra segera melaporkan pengkhianatan Sarah kepada Ayu, yang kemudian memutuskan untuk menerima data tersebut hanya sebagai bahan bukti tambahan untuk mempercepat proses kejatuhan keluarga Wijaya di hadapan hukum yang berlaku. Ayu merasa bahwa setiap orang di sekeliling Andika kini sedang menunjukkan wajah asli mereka yang sangat mengerikan dan penuh dengan tipu daya yang sangat licin seperti ular berbisa. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Ayu, bahwa kekayaan yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli loyalitas sejati dari orang-orang yang hatinya sudah dirasuki oleh penyakit keserakahan dan ambisi buta yang sangat merusak segalanya.
Strategi Ayu kini memasuki tahap paling krusial di mana dia mulai mengambil alih semua vendor pemasok utama yang selama ini menjadi nyawa bagi kelangsungan operasional. Pabrik-pabrik milik keluarga Wijaya di seluruh Indonesia. Dengan kendali penuh atas rantai pasok tersebut, Ayu secara halus bisa menghentikan semua kegiatan produksi Wijaya Group tanpa harus terlihat melakukan serangan secara langsung di mata publik atau pihak berwenang lainnya. Langkah ini sangat cerdas karena secara perlahan akan membuat perusahaan keluarga Wijaya mati, perlahan akibat kekurangan bahan baku dan ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan dari para pelanggan mereka yang mulai merasa sangat-sangat kecewa. Sekali, Andika yang merasa dunianya sudah kiamat mencoba meminum minuman keras di sebuah bar terpencil untuk melupakan semua masalah besar yang sedang menghimpit hidupnya dan menghancurkan masa depan karir. Bisnisnya yang dulu sangat cemerlang, dia mulai membayangkan wajah Ayu yang selalu tersenyum lembut menyambutnya pulang kerja. Sebuah kenyamanan yang kini telah dia buang, demi sesuatu yang ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang sangat menyakitkan hatinya. Air mata penyesalan mulai jatuh di pipi Andika. Namun dia tahu bahwa semua itu sudah terlambat karena Ayu yang sekarang bukanlah lagi Ayu yang dulu bisa dia manipulasi dengan kata-kata manis yang penuh kepalsuan. Ratna Wijaya yang sudah tidak tahan dengan tekanan dari para penagih utang akhirnya mencoba menghubungi ibu kandung Ayu yang sudah lama meninggal dunia melalui doa-doa yang penuh dengan kemunafikan dan rasa takut akan kematian. Dia mulai mengalami gangguan kesehatan serius seperti tekanan darah tinggi yang meningkat tajam karena selalu memikirkan nasib rumah besarnya yang terancam akan disita oleh bank dalam waktu beberapa hari saja. Kehidupan sosialnya yang dulu sangat glamor kini berubah menjadi sebuah isolasi mandiri karena semua teman-temannya mulai menjauh karena tidak ingin ikut terseret dalam pusaran masalah finansial keluarga Wijaya yang sangat memalukan tersebut. Ayu Larasati menghabiskan waktu sorenya dengan bermain bersama anak-anak di Taman Gria Tawangnya yang indah, mencoba memberikan kebahagiaan yang sempat terenggut oleh kekejaman nenek mereka di masa lalu yang sangat kelam itu. Dia melihat Bagas yang sedang tekun belajar matematika dan merasa bahwa semua pengorbanan yang dia lakukan saat ini adalah demi memberikan warisan terbaik berupa pendidikan dan karakter yang sangat kuat. Ayu berjanji bahwa dia akan membangun sebuah yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak yang mengalami nasib serupa, sehingga tidak ada lagi anak yang harus menderita karena kesalahan orang tua mereka yang sangat egois. Suasana tenang di apartemen Ayu sangat kontras dengan badai yang sedang melanda markas besar Wijaya Group yang kini sudah mulai dijaga oleh petugas keamanan dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Beberapa karyawan yang merasa dirugikan mulai melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung, menuntut transparansi mengenai status gaji dan pesangon mereka yang sudah tidak jelas lagi. Rimbanya sejak beberapa bulan terakhir ini, nama keluarga Wijaya yang dulu sangat dihormati kini menjadi bahan cemoohan di mana-mana. Membuktikan bahwa kehormatan yang dibangun di atas pondasi pasir ketidakadilan akan selalu runtuh saat terkena hantaman badai yang sangat-sangat kuat. Ayu menutup laptopnya dan tersenyum melihat kemajuan rencana besarnya yang berjalan dengan sangat sempurna sesuai dengan perhitungan strategi yang telah dia susun bersama tim ahli ekonominya selama beberapa bulan terakhir. Dia tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia akan bertemu kembali dengan keluarga Wijaya di sebuah ruang pertemuan yang sangat menentukan untuk memberikan pukulan terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Persiapan mental sudah dilakukan dengan sangat matang, dan Ayu siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi demi tegaknya keadilan bagi dirinya, dan terutama bagi ketiga anak tercintanya yang sangat-sangat berharga sekali. Gedung Larasati Tower berdiri dengan sangat megah di bawah sinar matahari pagi yang cerah, mencerminkan kekuatan finansial luar biasa yang dimiliki oleh pemiliknya yang sangat misterius di mata publik. Di lobi utama yang sangat luas dan berlantaikan marmer Italia kualitas terbaik,
Ratna Wijaya berdiri dengan perasaan yang sangat tidak menentu bersama Andika dan Santi yang terlihat sangat gelisah menanti panggilan. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih tersisa di lemari. Pakaian mereka hanya untuk memberikan kesan bahwa keluarga Wijaya masih memiliki martabat serta kelas sosial yang sangat tinggi di hadapan orang lain yang memandang. Ratna terus memperbaiki posisi selendang sutranya yang mulai terasa tidak nyaman karena keringat dingin terus mengucur dari lehernya akibat rasa cemas yang sangat mendalam mengenai masa depan perusahaan keluarganya. Dia berharap bahwa pertemuan dengan pimpinan tertinggi Larasati Group ini akan menjadi kunci utama untuk menyelamatkan seluruh aset mereka yang sudah berada di ambang penyitaan oleh pihak Bank Nasional. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, wajah Ratna tetap berusaha menunjukkan sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu dia banggakan di hadapan rekan-rekan sosialitanya, yang kini mulai menjauh satu persatu karena masalah utang yang sangat berat sekali. Andika Wijaya berdiri di samping ibunya dengan pandangan mata yang terus tertuju pada pintu lift khusus yang hanya bisa diakses oleh para pejabat tinggi perusahaan dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Dia merasa sangat kerdil berada di tengah kemegahan gedung ini. Menyadari bahwa kekayaan yang selama ini dia agung-agungkan ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan imperium bisnis milik Larasati Group saat ini. Andika mencoba mengatur napasnya yang mulai terasa sesak karena dia tahu bahwa hasil dari pertemuan hari ini akan menentukan apakah dia tetap menjadi pengusaha atau berakhir sebagai seorang narapidana kasus penipuan. Santi Wijaya yang biasanya sangat sibuk dengan urusan media sosial, kini hanya bisa terdiam, membisu sambil sesekali melirik ke arah petugas keamanan yang berjaga dengan sangat sigap di setiap sudut ruangan. Dia merasa sangat malu karena beberapa orang yang lewat di lobi tampak mengenali wajahnya yang sering muncul dalam berita mengenai kebangkrutan bisnis keluarga Wijaya yang sangat memalukan publik. Rasa percaya dirinya yang dulu sangat meluap-luap, kini telah hancur total. Menyisakan hanya rasa penyesalan yang sangat terlambat karena dia telah ikut andil dalam menghancurkan kehidupan rumah tangga kakaknya dengan cara yang sangat jahat, tepat pukul 10 pagi. Seorang asisten pria dengan setelan jas hitam yang sangat rapi menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa pimpinan mereka sudah siap untuk menerima kunjungan di ruang rapat utama. Mereka bertiga mengikuti langkah asisten tersebut menuju lift pribadi yang bergerak sangat cepat menuju lantai paling atas gedung, di mana kekuasaan dan keputusan penting bagi ekonomi negara ini seringkali dibuat. Jantung Ratna berdegup sangat kencang saat pintu lift terbuka dan memperlihatkan koridor yang sangat sunyi, namun penuh dengan aroma kemewahan yang sangat menenangkan. Bagi siapapun yang memiliki hati yang sangat bersih, mereka dipandu masuk ke dalam sebuah ruang rapat yang sangat luas dengan dinding kaca transparan yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian yang sangat luar biasa, menakjubkan bagi mata. Sebuah meja panjang dari kayu ek hitam berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berkualitas tinggi yang memberikan kesan profesionalisme yang sangat mendalam dan tidak main-main bagi setiap pengunjung. Ratna, Andika, dan Santi duduk dengan kaku di satu sisi meja, mencoba menutupi rasa gemetar di tangan mereka saat melihat beberapa dokumen hukum yang sudah tersusun rapi di hadapan mereka semua. Setelah menunggu selama 5 menit yang terasa seperti berjam-jam bagi keluarga Wijaya, pintu besar di ujung ruangan terbuka dengan perlahan, namun memberikan efek dramatis yang sangat kuat bagi suasana ruangan. Seorang wanita dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan rasa percaya diri berjalan memasuki ruangan dengan diiringi oleh beberapa staf senior yang membawa berbagai macam perangkat elektronik canggih. Wanita itu mengenakan blazer putih bersih yang dipadukan dengan celana panjang berwarna senada, menciptakan siluet seorang pemimpin wanita yang sangat tangguh, cerdas, berwibawa, dan sangat cantik dalam balutan busana formal yang sangat mahal tersebut. Ratna Wijaya hampir saja melompat dari kursinya saat dia menyadari bahwa sosok wanita yang berdiri di hadapannya
dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tajam itu adalah Ayu Larasati yang diusirnya. Wajahnya yang semula pucat kini menjadi semakin tidak beraturan karena rasa terkejut yang sangat luar biasa. Hebatnya menghantam seluruh kesadaran mentalnya yang selama ini menganggap Ayu sebagai orang yang sangat rendah. Ratna mencoba membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan, karena dia tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit bahwa menantu yang dihina adalah penguasa bisnis yang sangat hebat sekali. Andika Wijaya mematung di tempat duduknya dengan mata yang terbelalak lebar, seolah-olah dia sedang melihat sebuah hantu dari masa lalu, yang kini kembali untuk menuntut balas atas semua perbuatan jahatnya. Dia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini selalu memasak di dapur dan mencuci pakaian anak-anaknya dengan tangan sendiri, ternyata adalah pemilik dari gedung pencakar langit yang sangat megah ini. Rasa malu yang sangat mendalam merayap di seluruh tubuh Andika. Terutama saat dia mengingat kembali kata-kata penghinaannya yang menyebut Ayu sebagai beban hidup yang tidak berguna bagi kemajuan karier bisnisnya di masa depan. Santi Wijaya hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam karena dia tidak sanggup memandang wajah Ayu yang kini memancarkan aura kemenangan yang sangat mutlak atas segala bentuk penderitaan yang pernah dia berikan. Dia teringat kembali saat dia mendorong Ayu hingga terjatuh di lantai marmer dingin dan membuang semua mainan keponakannya sendiri ke jalanan yang kotor saat hujan deras sedang melanda kota. Semua tindakan kejamnya kini terbayang kembali di depan mata, menciptakan sebuah lubang hitam ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya yang dulu sangat keras dan tidak memiliki rasa simpati sama sekali. Ayu Larasati duduk di kursi pimpinan dengan sangat tenang. Lalu dia meletakkan sebuah map kulit berwarna emas di atas meja, sambil menatap satu persatu anggota keluarga Wijaya dengan dingin. Dia tidak memulai pembicaraan dengan sapaan akrab, melainkan langsung membuka dokumen yang berisi daftar utang dan semua kesalahan manajemen yang telah dilakukan oleh Wijaya Group selama beberapa tahun terakhir ini. Suaranya yang merdu namun penuh dengan ketegasan menggema di seluruh ruangan, menjelaskan bahwa posisi finansial keluarga Wijaya saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk diselamatkan dengan cara-cara yang biasa dilakukan pengusaha. Ayu menjelaskan dengan sangat detail mengenai kontrak senilai $450 juta yang baru saja dia tanda tangani, yang sebenarnya bisa saja menyelamatkan keluarga Wijaya jika mereka bersabar sedikit. Namun, karena keserakahan dan ketidakmampuan mereka untuk menghargai manusia, kontrak tersebut kini justru digunakan sebagai instrumen untuk mengambil alih seluruh saham sisa milik keluarga Wijaya secara sah dan sesuai hukum. Ratna mencoba memotong pembicaraan dengan nada memohon yang sangat dibuat-buat, menyebutkan bahwa mereka tetaplah keluarga dan meminta Ayu untuk mengingat masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama di rumah besar Wijaya, yang dulu mendengar kata keluarga keluar dari mulut Ratna. Ayu tersenyum sangat sinis dan mengingatkan kembali kejadian di malam hujan saat dia dan anak-anaknya diusir seperti binatang tanpa uang sepeser pun. Ayu bertanya dengan nada yang sangat dingin kemana perginya rasa kekeluargaan itu saat ketiga anaknya menggigil kedinginan di pinggir jalan sementara Ratna tertawa puas di dalam rumah yang sangat hangat. Pertanyaan itu membuat Ratna terbungkam 1000 bahasa, karena dia menyadari bahwa tidak ada satupun alasan moral yang bisa dia gunakan untuk melunakkan hati Ayu yang sudah sangat terluka dengan sangat dalam. Andika kemudian mencoba mendekati Ayu dengan wajah yang penuh air mata, memohon agar diberikan kesempatan kedua demi masa depan Bagas, Cika, dan Dodi yang sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah di sisi mereka. Ayu langsung menghentikan ucapan Andika dengan sebuah isyarat tangan yang sangat tegas, menyatakan bahwa Andika sudah kehilangan haknya sebagai seorang ayah sejak dia membiarkan ibunya menyakiti darah dagingnya sendiri.
Ayu menegaskan bahwa anak-anaknya kini hidup jauh lebih bahagia dan sangat aman di bawah perlindungannya, tanpa harus merasa takut akan hinaan dari anggota keluarga Wijaya yang sangat beracun dan penuh kepalsuan. Ayu mengeluarkan dokumen gugatan cerai dan hak asuh anak yang sudah disetujui oleh pengadilan secara sementara, serta surat perintah penyitaan atas rumah besar keluarga Wijaya yang selama ini mereka banggakan sebagai simbol status. Dia memberitahukan bahwa mulai besok pagi, seluruh aset rumah tersebut akan diambil alih oleh Larasati Group dan keluarga Wijaya harus segera pindah ke rumah kontrakan yang sudah disediakan tim hukumnya. Pengumuman ini seperti petir di siang bolong bagi Ratna yang sangat mencintai kemewahan. Karena dia tidak membayangkan harus tinggal di sebuah tempat yang sempit, panas, dan sangat tidak layak bagi kelas sosialnya. Dalam keadaan putus asa, Santi mencoba menyalahkan Sarah dan ayahnya atas semua kegagalan ini. Namun Ayu hanya mengangkat bahunya, seolah-olah informasi itu sama sekali tidak berguna bagi keputusan yang telah dia buat. Ayu mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semua rahasia gelap keluarga Wijaya, termasuk upaya mereka untuk mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan fiktif yang baru-baru ini mereka dirikan demi menghindari kejaran aparat pajak. Ancaman penjara kini menjadi sangat nyata bagi Andika dan Ratna, membuat mereka berdua lemas seketika dan hampir pingsan di kursi rapat yang sangat empuk dan sangat mahal dari bahan kulit asli. Ayu menutup rapat tersebut dengan memberikan waktu selama 10 menit bagi keluarga Wijaya untuk mengosongkan ruangan sebelum tim keamanannya melakukan pengawalan paksa keluar dari gedung Larasati Tower yang sangat megah itu. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, menunjukkan bahwa babak kehidupan yang melibatkan keluarga Wijaya sudah benar-benar selesai di dalam buku sejarah hidupnya yang panjang. Kepemimpinan dan ketegasan Ayu dalam ruang rapat tersebut memberikan pesan yang sangat kuat kepada semua stafnya bahwa tidak ada tempat bagi orang-orang jahat di dalam imperium bisnis yang dia bangun. Keluarga Wijaya digiring keluar melewati lobi utama dengan pengawalan ketat, menjadi tontonan banyak orang yang dulu pernah menghormati mereka, namun kini hanya menatap dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus hinaan. Mereka keluar dari gedung dengan wajah yang tertunduk malu. Sementara di depan gedung sudah menunggu kerumunan wartawan yang ingin mendapatkan konfirmasi mengenai berita kejatuhan total dari dinasti bisnis keluarga besar Wijaya. Ratna mencoba menutupi wajahnya dengan tas mahalnya yang sudah mulai kusam, namun kilatan kamera dari para pemburu berita tidak berhenti menghantam mereka dari berbagai macam sudut jalan yang sangat ramai. Di dalam kantornya yang sunyi, Ayu Larasati duduk terdiam sejenak sambil memandang foto ketiga anaknya yang tersenyum ceria di atas meja kerjanya yang sangat besar dan sangat rapi tersebut. Dia merasakan sebuah kelegaan yang sangat luar biasa di dalam dadanya karena beban penderitaan yang selama ini dia simpan sendiri akhirnya bisa dia lepaskan dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Keadilan telah ditegakkan. Dan sekarang tugas utamanya adalah memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan selalu menghargai orang lain tanpa melihat status sosial yang mereka miliki saat ini. Malam itu, berita tentang konfrontasi di Larasati Tower menjadi trending topik nomor 1 di seluruh jagat maya, di mana netizen memuji keberanian Ayu dalam memberikan pelajaran kepada keluarga mertuanya yang sombong. Banyak wanita di luar sana yang merasa terinspirasi oleh perjalanan hidup Ayu yang mampu mengubah rasa sakit hati menjadi sebuah kekuatan besar untuk mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa hebatnya. Ayu menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan kepada dunia bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, meskipun harus melewati jalan yang sangat berliku dan sangat menyakitkan pada awal. Pagi itu langit Jakarta tampak sangat mendung, seolah-olah ikut merasakan kegelapan yang sedang menyelimuti nasib keluarga Wijaya yang kini berada di ambang kehancuran total
tanpa sisa sedikit pun. Beberapa mobil petugas pengadilan bersama dengan aparat kepolisian bersenjata lengkap tiba di depan gerbang besi besar kediaman Wijaya untuk melaksanakan perintah penyitaan aset secara paksa dan segera dilakukan hari ini. Ratna Wijaya keluar dengan wajah yang sangat pucat pasi sambil mencoba menghalangi para petugas yang sedang membacakan surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum, tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Kesombongannya yang dulu setinggi langit kini runtuh seketika saat melihat papan penyitaan mulai dipasang di halaman rumah mewahnya yang sangat megah itu dengan sangat tegas sekali. Santi Wijaya berteriak histeris di dalam ruang tamu sambil mencoba menyembunyikan beberapa tas bermerek dan perhiasan emasnya ke dalam koper kecil agar tidak ikut disita oleh para petugas hukum yang sangat teliti. Namun, asisten hukum kepercayaan Ayu Larasati yang bernama Hendra sudah mengantisipasi tindakan curang tersebut dengan membawa daftar inventaris barang yang sangat lengkap dan sangat mendetail dari sistem basis data perusahaan. Setiap barang mewah yang dibeli menggunakan uang perusahaan kini harus diserahkan kembali kepada pihak kurator sebagai bagian dari proses pelunasan utang yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian pembayaran. Santi merasa dunianya benar-benar kiamat karena dia tidak pernah membayangkan hidup tanpa fasilitas mewah, yang selama ini selalu menjadi kebanggaannya di depan publik yang sangat-sangat luas sekali. Andika Wijaya tiba di rumahnya dengan kondisi yang sangat berantakan. Dasinya terlepas dan kemeja mahalnya tampak sangat kusut. Seolah mencerminkan kekacauan batin yang sedang dialaminya saat ini secara sangat mendalam, dia melihat ibunya sedang memohon dengan sangat memelas kepada petugas agar diberikan waktu tambahan untuk berkemas. Namun hukum tetap berjalan dengan sangat dingin, tanpa mempedulikan air mata kepalsuan mereka. Andika menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari keputusannya yang sangat pengecut, karena telah membiarkan istri dan anak-anaknya diusir secara kejam dari rumah ini beberapa waktu yang lalu tanpa pembelaan. Rasa penyesalan yang sangat menyiksa mulai merayap di dalam dadanya. Namun dia tahu bahwa pintu maaf dari Ayu Larasati sudah tertutup rapat untuk selamanya bagi dirinya yang sangat tidak berguna ini. Keluarga Wijaya akhirnya dipaksa keluar dari rumah tersebut hanya dengan membawa beberapa potong pakaian sederhana ke dalam sebuah mobil tua yang merupakan sisa aset yang tidak ikut disita bank. Mereka harus menuju ke sebuah pemukiman padat penduduk di pinggiran kota, di mana Ayu Larasati telah menyiapkan sebuah rumah kontrakan kecil sebagai bentuk belas kasihan terakhir bagi mereka semua. Ratna Wijaya menatap rumah megahnya untuk terakhir kali dengan pandangan yang penuh dengan kebencian, sekaligus rasa sedih yang sangat mendalam karena kehilangan segalanya dalam waktu satu malam saja. Perjalanan menuju kemiskinan ini terasa sangat menyakitkan bagi mereka yang selama ini selalu memandang rendah orang-orang kecil yang bekerja keras demi sesuap nasi di jalanan Jakarta yang sangat keras dan sangat tidak ramah tersebut. Sementara itu, Sarah yang selama ini dijanjikan akan menjadi penyelamat finansial bagi keluarga Wijaya melalui pernikahan politik, tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan memutus semua saluran komunikasi secara sepihak saja. Dia menyadari bahwa Andika sudah tidak memiliki nilai ekonomi lagi bagi keluarganya, sehingga dia lebih memilih untuk mencari mangsa baru yang lebih kaya di kalangan pengusaha muda yang sedang naik daun. Pengkhianatan Sarah menjadi pukulan telak bagi Andika yang selama ini mengira bahwa wanita itu benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa melihat latar belakang kekayaan yang dimilikinya secara pribadi sebelumnya. Kini Andika benar-benar sendirian menghadapi badai hukum dan masalah finansial yang sangat rumit, tanpa ada teman atau kekasih yang bersedia memberikan bantuan moral sedikit pun kepadanya saat ini yang sedang terpuruk sekali. Di kantor pusat Larasati Group, Ayu Larasati sedang menandatangani dokumen pengalihan aset Wijaya Group menjadi bagian dari divisi properti perusahaannya yang sedang berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia saat ini.
Dia melakukannya dengan tangan yang sangat stabil dan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa setiap langkah ini dilakukan demi menegakkan kebenaran hukum. Ayu tidak ingin membiarkan bibit-bibit keserakahan keluarga Wijaya tumbuh kembali dan merusak tatanan bisnis yang sudah dia bangun dengan penuh integritas selama bertahun-tahun di bawah pengawasan ketat para ahli ekonomi. Baginya, kebangkrutan keluarga Wijaya bukan hanya sekadar urusan dendam pribadi, melainkan sebuah proses pembersihan ekosistem bisnis dari para pemain yang sangat korup dan tidak memiliki etika kerja yang baik sama sekali. Andika Wijaya nekat mendatangi gedung Larasati Tower sekali lagi dengan harapan bisa bertemu dengan Ayu untuk memohon pengampunan demi masa depan ketiga anak mereka yang masih sangat kecil saat ini. Dia berdiri di lobi dengan wajah yang sangat kusam dan pakaian yang sudah tidak lagi rapi seperti biasanya. Menarik perhatian banyak orang yang mengenalinya sebagai mantan pengusaha sukses yang jatuh. Petugas keamanan yang sangat sigap mencoba menghalanginya. Namun Ayu memberikan perintah melalui interkom agar membiarkan Andika naik ke ruangannya untuk menyelesaikan segala urusan yang masih tersisa di antara mereka berdua. Ayu ingin menunjukkan kepada Andika bahwa dia sudah tidak lagi memiliki kuasa apapun atas dirinya atau kehidupan anak-anak mereka yang kini sudah jauh lebih sejahtera dan sangat bahagia sekali. Begitu memasuki ruangan kantor Ayu yang sangat luas dan megah, Andika langsung berlutut di atas lantai marmer sambil menangis terseduh-seduh dan memohon agar Ayu mencabut semua tuntutan hukumnya. Sekarang juga, dia menggunakan alasan anak-anak sebagai tameng untuk mendapatkan simpati. Mengatakan bahwa Bagas, Cika, dan Dodi pasti akan sangat sedih melihat ayahnya hidup menderita di jalanan tanpa ada tempat tinggal tetap. Ayu menatap Andika dengan pandangan yang sangat dingin dan datar, tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam lubuk hatinya yang sudah membeku karena luka. Dia mengingatkan Andika bahwa ketika dia membiarkan anak-anaknya diusir di tengah hujan deras, dia secara otomatis sudah melepaskan hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang sangat tidak bertanggung jawab. Ayu berkata dengan suara yang sangat rendah, namun sangat menusuk ke dalam jiwa Andika, bahwa uang $450 juta yang dia miliki sekarang adalah bukti nyata. Bukti bahwa dia mampu berdiri tegak tanpa bantuan dari keluarga Wijaya yang selama ini selalu menganggapnya sebagai wanita yang lemah dan tidak memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Dia menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan dan masa depan anak-anak sudah dia jamin melalui sebuah yayasan perwalian yang sangat kuat dan tidak bisa disentuh oleh siapapun juga. Andika harus menyadari bahwa dia bukan lagi bagian dari rencana masa depan Ayu dan anak-anak, karena pengkhianatannya sudah terlalu dalam untuk bisa diperbaiki dengan sekadar kata maaf yang sangat murah dan tidak berharga bagi harga diri Ayu saat ini. Hendra masuk ke dalam ruangan dengan membawa map berisi dokumen putusan akhir dari pengadilan mengenai hak asuh anak yang secara mutlak jatuh ke tangan Ayu Larasati tanpa syarat. Andika merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak saat membaca baris demi baris putusan hukum tersebut, yang sangat membatasi ruang geraknya untuk bertemu dengan darah dagingnya sendiri di masa depan nanti. Ayu tidak ingin anak-anaknya terkontaminasi oleh pemikiran buruk dari ayah mereka yang sangat egois dan nenek mereka yang sangat picik terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar. Dia ingin memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi pemimpin yang memiliki empati tinggi dan tidak akan pernah merendahkan orang lain, hanya karena perbedaan status ekonomi atau latar belakang keluarga yang sangat berbeda sekali di masyarakat luas. Setelah urusan dokumen selesai, Ayu memerintahkan tim. Andika diseret keluar dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur. Sementara para karyawan menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik karena mengetahui semua perbuatan jahatnya terhadap Ayu. Di luar gedung, Andika hanya bisa berdiri terpaku sambil melihat logo raksasa Larasati Group yang bersinar terang di puncak gedung.
menyadari betapa besarnya kekuasaan yang kini dimiliki oleh mantan istrinya tersebut. Dia kini harus menghadapi kenyataan hidup sebagai orang biasa yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan kota Jakarta yang sangat tidak ramah bagi setiap orang yang gagal. Di rumah kontrakan yang sempit dan panas di pinggiran kota, Ratna Wijaya harus belajar memasak sendiri menggunakan kompor gas kecil yang sangat tidak biasa dia gunakan selama hidupnya yang mewah. Dia seringkali menangis karena merindukan pelayan-pelayan yang dulu selalu siap sedia melayani segala kebutuhannya hanya dengan satu jentikan jari yang sangat angkuh dan penuh dengan perintah kaku. Kulitnya yang dulu halus karena perawatan mahal, kini mulai terlihat kusam dan kasar. Karena harus mencuci pakaian sendiri di kamar mandi yang sangat sempit dan berbau lembab setiap pagi, Ratna merasakan penderitaan yang luar biasa. Namun dia tidak menyadari bahwa inilah yang pernah dirasakan oleh Ayu saat dia dipaksa bekerja layaknya seorang pembantu di rumah besar keluarga Wijaya yang sangat luas tersebut selama ini. Santi Wijaya mencoba mencari pekerjaan di beberapa perusahaan kosmetik. Namun reputasi buruk keluarganya yang sudah tersebar luas di media massa membuat semua lamaran pekerjaannya ditolak dengan alasan yang sangat sopan. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuja kecantikannya, kini telah memblokir nomor teleponnya dan tidak pernah lagi mengundangnya ke acara-acara pesta mewah yang biasa mereka hadiri bersama-sama setiap hari. Santi merasa sangat terisolasi dari pergaulan sosial dan mulai mengalami depresi ringan karena tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia kini hanyalah seorang wanita biasa tanpa harta dan tanpa kekuasaan. Dia seringkali melamun di teras rumah kontrakan mereka yang bising oleh suara kendaraan, meratapi nasibnya yang berubah drastis akibat kejahatan yang dia lakukan bersama ibu dan kakak. Laki-lakinya yang sangat-sangat bodoh sekali tersebut. Seluruh utang pribadi keluarga Wijaya yang sudah jatuh tempo, kini dialihkan ke perusahaan penagihan pihak ketiga yang bekerja dengan sangat agresif dan tidak memberikan ruang bagi mereka bernapas. Mereka harus menjual sisa-sisa perhiasan dan barang berharga yang sempat disembunyikan hanya untuk membayar bunga utang yang terus membengkak setiap harinya karena sistem bunga majemuk yang sangat mencekik leher. Ayu mengamati semua proses ini dari jauh melalui laporan rutin yang dikirimkan oleh Hendra. Memastikan bahwa setiap rupiah dari kerugian yang dia alami di masa lalu dibayar tuntas, dia tidak merasa senang melihat mereka menderita. Namun dia merasa lega karena hukum alam telah bekerja dengan sangat adil untuk membalas setiap tetes air mata yang pernah jatuh dari pipi anak-anaknya yang tidak berdosa tersebut. Malam itu, Ayu duduk di balkon geria tawangnya sambil menikmati angin malam yang sejuk. Merasakan sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya, kini telah hilang tertiup angin. Dia melihat ke dalam ruangan di mana Bagas sedang membacakan cerita untuk adik-adiknya sebelum mereka tidur dengan perasaan yang sangat tenang dan penuh dengan rasa aman yang mendalam. Ayu menyadari bahwa kebebasan yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki uang jutaan dolar, melainkan tentang kemampuan untuk melepaskan rasa benci dan melihat masa depan dengan optimisme yang sangat tinggi. Dia telah berhasil melindungi kerajaannya, dan yang terpenting adalah dia telah berhasil menjaga keutuhan jiwa anak-anaknya dari serangan mental yang dilakukan oleh keluarga Wijaya yang sangat-sangat jahat tersebut selama ini di masa lalu. Keesokan harinya, Ayu kembali ke kantor dengan energi yang baru untuk melanjutkan ekspansi bisnis Larasati Group ke kancah internasional melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka dari Eropa. Dia ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang pernah dihina dan dibuang bisa menjadi pemain utama dalam industri global yang sangat kompetitif dan membutuhkan kecerdasan strategi yang tinggi. Setiap keputusan bisnis yang diambilnya kini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Memastikan bahwa semua karyawannya mendapatkan kesejahteraan yang layak dan tidak ada lagi diskriminasi lingkungan kerja. Ayu Larasati
kini bukan hanya seorang pengusaha sukses, melainkan seorang simbol perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial yang sering kali menimpa kaum wanita di lingkungan masyarakat yang masih sangat-sangat konservatif sekali. Saat ini juga, Hendra memberikan dokumen terakhir yang menandai berakhirnya seluruh proses likuidasi aset Wijaya Group. Yang berarti, keluarga tersebut kini benar-benar tidak memiliki hak apapun atas warisan masa lalu mereka. Ayu menandatangani dokumen tersebut dengan sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian, menutup lembaran hitam dalam sejarah hidupnya dan bersiap untuk menuliskan bab baru yang penuh dengan kesuksesan hakiki. Dia tahu bahwa di luar sana, keluarga Wijaya akan terus berjuang melawan kerasnya hidup. Namun itu bukan lagi urusannya, karena dia sudah memberikan mereka kesempatan, namun mereka memilih keserakahan. Dengan berakhirnya urusan ini, Ayu merasa bahwa dirinya sudah benar-benar terlahir kembali sebagai seorang wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan tentunya jauh lebih berkuasa dibandingkan masa lalunya yang penuh penderitaan tersebut. Keadilan mungkin datang terlambat bagi sebagian orang, namun bagi Ayu Larasati, keadilan datang pada saat yang sangat tepat, di mana dia sudah memiliki kekuatan untuk mengelola kemenangan tersebut secara bijaksana. Dia tidak membiarkan rasa dendam menguasai hatinya sepenuhnya, melainkan menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang di sekelilingnya. Setiap orang yang pernah meremehkannya kini harus menelan ludah mereka sendiri saat melihat keberhasilan luar biasa yang diraih oleh Ayu dalam waktu yang sangat singkat melalui kerja keras. Sejarah akan mencatat namanya sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh yang mampu mengguncang dunia bisnis internasional dengan tangan dinginnya yang penuh dengan strategi jenius dan perhitungan yang sangat akurat sekali. Selama ini, Ayu melangkah keluar dari ruang kantornya menuju mobil yang sudah menunggu untuk membawanya pulang ke rumah di mana cinta sejati dari anak-anaknya sudah menanti dengan penuh kegembiraan tulus. Dia tidak lagi merasa takut akan hari esok karena dia tahu bahwa dia memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melindungi kebahagiaan kecilnya dari segala bentuk gangguan dunia luar. Kemenangan ini adalah milik mereka berempat. Sebuah kemenangan atas kegelapan masa lalu yang kini telah digantikan oleh cahaya masa depan yang sangat terang benderang bagi kehidupan mereka. Ayu menarik napas panjang dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjangnya menuju keadilan telah mencapai puncaknya yang paling memuaskan bagi jiwanya, yang selama ini merindukan kedamaian dan rasa hormat yang sangat tulus dari sesama manusia lainnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala satu persatu, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat indah yang seolah-olah merayakan keberhasilan Ayu Larasati dalam menaklukkan badai besar yang sempat mengancam hidupnya. Dia tahu bahwa esok pagi akan ada tantangan baru yang menantinya. Namun dengan kekuatan batin yang sudah teruji, tidak ada lagi hal yang mustahil untuk dia capai bersama timnya. Kisah Ayu adalah bukti nyata bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, namun bisa diperjuangkan dengan kecerdasan dan keteguhan hati yang tidak akan pernah goyah oleh serangan musuh. Sekarang saatnya bagi Ayu untuk menikmati hasil dari perjuangannya yang sangat melelahkan tersebut dengan penuh rasa syukur yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepadanya. Ayu menatap pantulan wajahnya di jendela mobil dan melihat seorang wanita yang sudah tidak lagi memiliki gurat kesedihan, melainkan memancarkan aura kepemimpinan yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dia teringat pada pesan mendiang ayahnya yang selalu mengatakan bahwa kekuasaan Teringat pada pesan mendiang ayahnya yang selalu mengatakan bahwa kekuasaan sejati adalah ketika kita mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah dan tertindas oleh sistem yang tidak adil. Pesan itulah yang kini menjadi kompas moral bagi Ayu dalam setiap langkah yang diambilnya.
memastikan bahwa kejayaannya tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Ayu Larasati telah membuktikan bahwa keanggunan dan kekuatan bisa berjalan beriringan untuk menciptakan sebuah perubahan besar yang akan selalu dikenang oleh generasi mendatang sebagai warisan yang sangat-sangat berharga bagi sejarah dunia. Bisnis. Malam semakin larut, namun semangat Ayu tidak pernah padam untuk terus berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan membawa Larasati Group menjadi pemimpin pasar yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dia menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi bersama keluarga Wijaya hanyalah sebuah ujian kecil untuk menguji seberapa besar mentalitasnya sebagai seorang pemimpin besar yang akan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ayu siap menyambut hari esok yang penuh dengan peluang emas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang jauh lebih inspiratif lagi. Keberhasilannya hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju visi besar yang ingin dia capai demi kesejahteraan anak-anaknya dan juga demi kemanusiaan yang jauh lebih adil bagi semua orang di dunia ini nantinya. Matahari pagi yang hangat mulai menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama Gria Tawang Baru milik Ayu Larasati yang sangat luas dan sangat mewah sekali. Dia terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah semua beban berat dari masa lalu yang menyakitkan telah benar-benar menguap terbawa oleh embun pagi yang segar di Jakarta. Tidak ada lagi suara teriakan kasar dari ibu mertua yang selalu menyalahkan setiap gerak-geriknya. Dan tidak ada lagi ketakutan akan masa depan yang suram bagi ketiga buah hatinya tercinta. Ayu menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kebebasan yang sesungguhnya di dalam jiwanya yang kini telah pulih total dari segala bentuk pengkhianatan yang sangat menyedihkan. Dari balkon lantai paling atas, Ayu memandang jauh ke arah hiruk-pikuk kota yang kini seolah berada di bawah kendali tangannya melalui proyek $450 juta. Keberhasilan kontrak tersebut bukan hanya tentang angka di atas kertas, melainkan sebuah simbol kemenangan bagi setiap wanita yang pernah diremehkan dan dibuang oleh sistem keluarga patriarki. Dia menyadari bahwa setiap rupiah yang dia hasilkan sekarang akan digunakan untuk membangun masa depan yang jauh lebih adil bagi anak-anaknya dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kekuasaan yang dia miliki saat ini adalah alat untuk menciptakan perubahan positif, bukan untuk menindas orang lain seperti yang dilakukan keluarga Wijaya di masa kejayaan mereka dulu. Di sudut lain kota yang sangat kumuh, Ratna Wijaya sedang berjongkok di depan sebuah ember plastik berisi pakaian kotor yang harus dia cuci dengan tangan sendiri setiap hari. Rumah petak yang sempit dan berbau lembab itu kini menjadi satu-satunya tempat bernaung bagi dirinya. Andika dan Santi, setelah semua aset mewah mereka disita secara paksa oleh negara, tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh hangat di pagi hari. Yang ada hanyalah suara bising dari tetangga yang sering kali bertengkar karena masalah ekonomi yang sangat sulit. Ratna merasa harga dirinya telah hancur berkeping-keping, terutama saat dia menyadari bahwa penderitaan ini adalah hasil dari kejahatan tangannya sendiri yang sangat kejam. Santi Wijaya duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, sambil menatap kosong ke arah jalanan yang penuh dengan genangan air kotor. Setelah hujan semalam suntuk melanda, dia mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan toko di sebuah pusat perbelanjaan. Namun wajahnya yang pernah masuk berita nasional sebagai keluarga pengusaha bangkrut membuatnya selalu ditolak dengan kasar. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuja kecantikannya, kini menganggapnya sebagai pembawa sial, dan tidak ada satupun yang bersedia mengangkat panggilan telepon darinya untuk sekadar meminjam uang. Kehidupan glamor yang pernah dia banggakan kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang sangat panjang dan sangat menyakitkan bagi jiwanya, yang sudah mulai mengalami depresi berat. Andika Wijaya pulang ke rumah petak itu dengan tubuh yang sangat lelah,
Setelah bekerja seharian sebagai buruh angkut di sebuah gudang logistik yang terletak jauh di pelabuhan, tangan yang dulu hanya digunakan untuk menandatangani cek miliaran rupiah, kini penuh dengan luka lecet dan kapalan karena harus memanggul karung-karung berat demi mendapatkan upah harian. Dia melihat ibunya dan adiknya yang terus mengeluh tentang panasnya udara di dalam ruangan yang sempit tanpa pendingin ruangan yang memadai untuk kenyamanan mereka selama ini. Penyesalan terdalam selalu muncul di pikiran Andika setiap kali dia melihat foto lama Ayu dan anak-anaknya yang secara tidak sengaja masih tersimpan di dalam dompet kulitnya yang usang. Ayu Larasati baru saja meresmikan Yayasan Pendidikan Larasati yang bertujuan untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan internasional berkualitas tinggi. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan yang seringkali menghantui masyarakat kelas bawah yang selama ini selalu terabaikan oleh pemerintah daerah. Dalam pidato pembukaannya, Ayu menekankan pentingnya integritas moral dan rasa empati sebagai landasan bagi calon pemimpin masa depan agar tidak terjebak dalam keserakahan yang merusak tatanan sosial. Para tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah, mengagumi sosok Ayu yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki kekayaan hati yang sangat luar biasa mulia sekali. Bagas kini tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat cerdas dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kedua adiknya, Cika dan Dodi, yang selalu dia lindungi. Dia seringkali membantu ibunya dalam acara-acara amal dan belajar mengenai seluk-beluk manajemen perusahaan agar suatu saat nanti bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Larasati Group. Bagas tidak pernah lagi bertanya tentang keberadaan ayahnya, karena baginya sosok pahlawan sejati yang selalu ada di setiap kesulitan mereka adalah ibu mereka yang sangat tangguh itu. Anak-anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai kejujuran, sangat jauh dari pengaruh buruk keluarga besar. Wijaya yang dulu pernah mencoba untuk menghancurkan masa kecil mereka yang sangat polos. Keberhasilan proyek infrastruktur senilai $450 juta tersebut kini telah membawa Larasati Group menjadi perusahaan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dalam waktu singkat. Ayu seringkali diundang menjadi pembicara dalam forum ekonomi dunia untuk berbagi strategi mengenai bagaimana membangun imperium bisnis yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dia menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di seluruh dunia untuk berani keluar dari lingkaran pelecehan dan kekerasan domestik demi meraih impian yang selama ini dianggap mustahil untuk dicapai. Nama Ayu Larasati kini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pengusaha wanita paling visioner yang pernah dimiliki oleh bangsa ini dengan segala pencapaiannya yang sangat fenomenal sekali. Suatu sore, Ayu memutuskan untuk mengajak anak-anaknya berlibur ke sebuah villa pribadi di tepi pantai Bali yang sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan. Mereka berjalan bersama di atas pasir putih yang halus sementara deburan ombak memberikan melodi alam yang sangat menenangkan bagi setiap orang yang mendengarnya dengan penuh rasa syukur. Ayu melihat tawa ceria dari Cika dan Dodi yang sedang berlarian mengejar ombak kecil, dan dia merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang pernah dia impikan dulu. Tidak ada lagi rasa dendam di dalam hatinya. Yang tersisa hanyalah kedamaian jiwa, karena dia telah berhasil membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan segala bentuk kejahatan duniawi. Sambil memandang matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan, Ayu duduk di kursi malas, sambil menggenggam tangan Bagas yang duduk di sampingnya dengan wajah yang penuh rasa bangga. Bagas berbisik kepada ibunya bahwa dia sangat berterima kasih karena Ayu tidak pernah menyerah saat mereka diusir dari rumah keluarga Wijaya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ayu tersenyum lembut dan mengatakan bahwa kekuatan seorang ibu berasal dari cinta kepada anak-anaknya. Dan cinta itulah yang mampu mengubah badai besar menjadi pelangi yang indah. Mereka berdua terdiam sejenak menikmati keindahan alam semesta.
Menyadari bahwa setiap ujian yang mereka lalui telah membentuk mereka menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Di rumah petak yang kumuh, Ratna Wijaya jatuh sakit karena komplikasi tekanan darah tinggi dan kurangnya asupan nutrisi yang memadai bagi tubuhnya. Yang sudah mulai lanjut usia, Andika tidak memiliki uang yang cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit mewah seperti dulu. Sehingga dia hanya bisa memberikan obat-obatan murah dari apotek pinggir jalan. Mereka kini merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan oleh dunia saat sedang berada dalam posisi paling rendah dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk membela diri. Keluarga Wijaya benar-benar telah mencapai titik nadir kehidupan mereka, di mana penyesalan hanya menjadi teman setia di tengah kesunyian malam yang sangat dingin dan sangat penuh dengan penderitaan fisik maupun mental. Santi yang sudah tidak tahan dengan kemiskinan mencoba untuk pergi dari rumah tersebut untuk mencari peruntungan di luar kota. Namun tanpa keahlian apapun dia hanya berakhir menjadi pekerja kasar. Dia seringkali menangis di bawah lampu jalanan, merindukan kamar tidurnya yang dulu luas dan penuh dengan barang-barang bermerek yang kini sudah dimiliki oleh orang lain melalui proses lelang. Kesombongan yang dulu dia agung-agungkan kini menjadi senjata yang berbalik menyerang jiwanya. Membuatnya merasa malu untuk bertemu dengan siapapun yang mengenal masa lalunya yang penuh dengan kepalsuan. Santi menyadari bahwa kecantikan fisik tidak ada artinya jika hati dipenuhi dengan racun kebencian yang akhirnya akan menghancurkan diri sendiri secara perlahan. Namun pas Ayu Larasati terus mengembangkan sayap bisnisnya dengan mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi yang ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang yang akan datang. Dia tidak lagi memedulikan berita tentang keluarga Wijaya, karena baginya mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah selesai dan tidak perlu lagi diingat dengan rasa sakit. Fokus utamanya adalah membangun sebuah warisan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi ribuan karyawan yang bergantung pada kelangsungan bisnis Larasati Group di masa depan nanti. Dia memimpin dengan tangan dingin, namun tetap memiliki hati yang hangat. Menciptakan budaya kerja yang sangat menghargai setiap individu tanpa ada tekanan yang tidak perlu dilakukan. Pada suatu malam yang sunyi, Ayu menuliskan sebuah pesan singkat di dalam buku harian pribadinya mengenai filosofi hidup yang selama ini dia pegang teguh di tengah badai besar. Dia menulis bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar saldo di bank mereka, melainkan oleh seberapa besar mereka mampu menjaga martabat diri saat sedang diinjak orang. Pesan itu rencananya akan dia berikan kepada anak-anaknya suatu hari nanti saat mereka sudah cukup dewasa untuk memahami arti dari sebuah perjuangan hidup yang sangat keras ini. Ayu merasa tugasnya di dunia ini sebagai seorang ibu dan seorang pemimpin sudah berada di jalur yang benar dan penuh dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa tahun kemudian, Bagas lulus dari universitas ternama di luar negeri dengan predikat lulusan terbaik dan langsung bergabung dengan perusahaan ibunya untuk membantu mengelola divisi investasi internasional yang luas. Cika dan Dodi juga menunjukkan bakat luar biasa di bidang seni dan sains, membawa nama baik keluarga Larasati di berbagai kompetisi bergengsi tingkat dunia yang diikuti oleh banyak negara. Mereka bertiga menjadi bukti nyata bahwa anak-anak yang tumbuh dari seorang ibu yang kuat akan memiliki karakter yang tidak mudah menyerah oleh tantangan zaman yang semakin rumit. Ayu melihat keberhasilan anak-anaknya dengan air mata bahagia, menyadari bahwa inilah harta karun yang jauh lebih berharga daripada kontrak $450 juta miliknya. Kehidupan keluarga Wijaya akhirnya berakhir dalam kesunyian yang sangat menyedihkan di mana Ratna meninggal dunia dalam kemiskinan tanpa ada satupun teman lama yang datang melayat ke rumah kontrakannya. Andika tetap bekerja sebagai buruh hingga akhir hayatnya, membawa beban dosa masa lalu yang tidak pernah bisa dia lupakan hingga napas terakhirnya berhembus di tengah kegelapan malam.
Mereka menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar bahwa kesombongan dan ketidakadilan terhadap sesama manusia akan selalu berujung pada kehancuran yang sangat menyakitkan bagi pelakunya sendiri tanpa ada ampun sedikit pun. Hukum karma telah bekerja secara sempurna dalam kisah ini, memberikan pelajaran berharga bagi setiap orang untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan terhadap orang lain yang lemah. Ayu Larasati kini menikmati masa tuanya dengan melakukan perjalanan keliling dunia bersama anak dan cucu-cucunya. Mengunjungi tempat-tempat indah yang dulu hanya bisa dia lihat di dalam buku-buku lama di perpustakaan. Dia merasa hidupnya sudah sangat lengkap dan penuh dengan makna karena dia telah berhasil melewati semua ujian dengan kepala tegak dan hati yang sangat tulus kepada sesama. Senyuman Ayu selalu memancarkan kedamaian bagi siapapun yang melihatnya. Sebuah senyuman dari seorang wanita yang telah menaklukkan dunia dengan kekuatan cinta dan keteguhan iman yang sangat luar biasa hebat. Dia tidak pernah menyesali masa lalunya. Karena tanpa penderitaan itu, dia tidak akan pernah menjadi sosok Ayu Larasati yang sangat perkasa dan dihormati seperti sekarang. Di bawah langit Bali yang penuh dengan bintang-bintang cemerlang, Ayu bersama seluruh keluarganya berkumpul di sekitar api unggun sambil berbagi cerita tentang rencana masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Suara tawa anak-anak dan cucu-cucunya menjadi musik paling indah yang pernah dia dengar, mengalahkan semua kemeriahan pesta mewah yang pernah dia hadiri selama menjadi pimpinan perusahaan raksasa. Inilah akhir yang indah dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, keringat, dan perjuangan tanpa henti demi menegakkan sebuah keadilan yang sangat hakiki sekali bagi dirinya. Ayu menutup matanya sejenak, membisikkan doa syukur yang sangat mendalam atas segala kebaikan yang telah dia terima sepanjang perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa dramatis ini di dunia. Larasati Group kini menjadi simbol kemajuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada etika dan tanggung jawab sosial yang sangat tinggi terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitarnya tanpa kecuali. Ayu telah mewariskan sebuah imperium yang sehat secara finansial maupun moral, memastikan bahwa nama baik keluarga Larasati akan terus dikenang sebagai pembela kebenaran dan keadilan bagi banyak orang. Perjalanan hidupnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai motivasi bagi setiap jiwa yang sedang berjuang melawan kegelapan untuk terus melangkah maju menuju cahaya kemenangan yang abadi. Keadilan telah ditegakkan, kehormatan telah dipulihkan, dan cinta telah menang atas segala bentuk kebencian yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia yang sangat fana ini selamanya. Ayu Larasati berdiri tegak di tepi pantai untuk terakhir kalinya dalam cerita ini, memandang cakrawala yang luas dengan penuh rasa percaya diri, bahwa hari esok akan selalu lebih baik. Dia adalah bukti nyata bahwa seorang wanita memiliki kekuatan yang tidak terbatas jika dia percaya pada kemampuan dirinya sendiri dan selalu bersandar pada kebenaran yang mutlak ada. Kisah ini berakhir dengan kedamaian yang sempurna. Sebuah penutup yang manis bagi pahlawan wanita kita yang telah melewati lembah air mata menuju puncak kejayaan yang sangat luar biasa membanggakan hati dengan langkah yang mantap. Dia berjalan menuju keluarganya yang sudah menanti dengan penuh kasih sayang. Menutup babak panjang perjuangannya dengan sebuah senyuman kemenangan yang sangat tulus dan sangat berarti.